Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, Sobat Growth Corner dimanapun Anda berada. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, semangat selalu ya dalam menjalankan aktivitas pada hari ini Bapak Ibu. Tapi ingat, hindari yang namanya halu. Cocok ya? Cocok rimanya nih, sehat selalu, semangat selalu, dan hindari halu. Yes. Senang sekali Bapak Ibu, saya Ayu hadir menemani Bapak Ibu dalam acara Growth Corner Bedah Buku, edisi ketiga, Rabu 21 September 2022. Senang sekali ya Bapak Ibu ya, nantinya kita akan seru-seruan kupas tuntas buku yang sangat menarik satu ini Bapak Ibu, dan diharapkan setelah kita berdiskusi nanti, Bapak Ibu kita semua bisa mendapatkan jawaban gitu ya atas kegalauan atau bahasa kerennya dalam buku ini decision paralysis. Semoga Bapak Ibu bisa menemukan jawaban atas decision paralysis yang sudah ada di benak Bapak Ibu selama Bapak Ibu menjalani kehidupan di dunia ini. Lebay banget bahasanya. Namun Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke acara inti, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk mendapatkan keberkahan, kemudian mendapatkan kelancaran selama kita menjalani acara ini, serta manfaat ilmu dari pembahasan kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mau cek ombak dulu nih. Bapak Ibu boleh woro-woro ya. Siapa sih Bapak Ibu yang sudah mampir ke Growth Corner? Saya pengen tahu nih, mungkin bisa raise hand ataupun bisa ramaikan kolom chat ya Bapak Ibu. Karena kalau sudah, saya pengen dengar juga nih cerita, kesan, ataupun pengalaman Bapak Ibu selama menikmati suasana di Growth Corner. Saya pengen dengar nih, seriusan. Jadi Bapak Ibu silakan ya ceritakan di kolom chat Bapak Ibu kesan, pesan ataupun pengalaman yang menarik pastinya selama berkunjung di Growth Corner. Tapi kalau belum, nah ini nih memang agak ketinggalan dikit nih kita nih Bapak Ibu. Kenapa ketinggalan? Karena yang namanya Growth Corner Bapak Ibu punya sejumlah convenience yang sangat menarik nih. Convenience-nya apa aja? Yang pertama, di Growth Corner, kita bisa menemukan buku-buku yang sangat menarik untuk dipinjam ataupun dibaca ataupun dikaji Bapak Ibu. Sepertinya dari segala genre ya, kita harapkan buku-bukunya ada di sana. Dan selain itu juga, Growth Corner itu menyajikan coworking space yang sangat nyaman, cocok sekali untuk Bapak Ibu nyambit Teams ataupun yang menyelesaikan pekerjaan Bapak Ibu, ditambah ada Wi-Fi-nya juga di sana, sehingga Teams-nya lancar, kemudian pekerjaan Bapak Ibu bisa selesai. Dan yang lebih menariknya lagi, ketika Bapak Ibu menikmati suasana yang nyaman dan tenang di Growth Corner, nah mood Bapak Ibu nih bisa naik sehingga work performance-nya pun juga naik pastinya. Dan selain itu juga, ketika Bapak Ibu sudah selesai Teams nih, atau pekerjaannya sudah selesai, nah Bapak Ibu bisa menikmati waktu luang, menikmati apa ya istilahnya waktu kosong untuk melepas penat rasa di dada ya, dengan berbagai makanan dan minuman yang ada di Growth Corner. Dan tentunya ada juga board games yang sangat menarik. Penasaran ya Bapak Ibu? Jadi tunggu apa lagi? Bapak Ibu silahkan kunjungi Growth Corner. Lokasinya di mana? Lokasinya di Graha Pegas lantai 4. Ditunggu ya kehadiran Bapak Ibu di Growth Corner. Oh iya, satu lagi. Dan di Growth Corner pun juga ada sejumlah kegiatan yang sangat menarik untuk diikuti sama-sama nih Bapak Ibu. Salah satunya apa? Ya ini, salah satunya adalah bedah buku yang kita lalui nih pada hari ini Bapak Ibu. Dan di edisi ketiga bedah buku kali ini, buku yang akan kita bedah sama-sama berjudul You Do You Discovering Life Through Experiments and Self-Awareness. Sebuah pena dari Felixandro Ruby. Nah, ngomong-ngomong soal buku ini, Bapak Ibu,
terkait dengan buku ini ya isinya, karena kebetulan saya sudah baca sedikit nih bukunya. Memang di usia kita saat ini ya, sering sekali kita menemukan kegalauan, kebingungan, ataupun di istilah keren tadi tuh decision paralysis, Bapak Ibu. Dari segala aspek nih, contohnya ketika Bapak Ibu di usia ini bingung ya untuk menentukan tujuan hidup terutama, ataupun bingung ketika tidak menemukan ikigai dalam dirinya, atau Bapak Ibu masih bingung nih sebenarnya lebih baik menjadi generalis atau spesialis. Atau bahkan yang lebih menariknya lagi, Bapak Ibu masih bingung ya sebenarnya ketika kita berpindah haluan ke pekerjaan yang lain, atau kita berpindah haluan karir ke bidang yang lain, itu sebenarnya lebih baik atau seperti apa? Nah, dan menariknya dari semua kegalauan, dari semua decision paralysis yang ada nih dalam benak kita Bapak Ibu, semua kegalauan itu dengan mudah dan dengan sendirinya dapat terjawab ketika kita sudah berhasil dan bisa menjawab pertanyaan, who are you? Percaya atau enggak? Let's jump right in and let's begin the journey of finding yourself dalam buku ini. Kita akan ditemani oleh book reviewer kita yang sudah hadir bersama kita nih, ada Mas Malik Nurrahman. Izin saya perkenalkan beliau ya, melalui CV beliau. Jadi Mas Malik Nurrahman itu adalah seorang financial controller, seorang perwira kesatria dari FCMA. Nah, beliau adalah seorang pembaca yang cukup suka banget membaca ya, sepertinya Mas Malik ya. Nah, who loves to jot down his thoughts and enjoy listening to people. Kemudian suka a firm believer of no one is self-made. Saya juga setuju tuh dengan statement itu. Buku favorit beliau terdiri dari 2. Dari non-fiksi, beliau suka self-help atau personal development, kemudian suka buku sejarah juga, dan suka buku keuangan juga, yang sepertinya untuk menunjang ke pekerjaan Mas Malik ya. Kalau di sisi fiction-nya, beliau suka fantasy dan adventure. Sepertinya kalau misalkan kita lihat dari CV Mas Malik ya, menarik nih kalau kita dengar buku favorit dari sisi non-fiksi dan sisi fiksi Mas Malik apa nih? Atau jangan-jangan nih kita bahas satu ini adalah salah satu buku favorit Mas Malik. Nah, dan tidak hanya Mas Malik nanti akan ditemani dan juga akan kita dengarkan sama-sama. Ada insight juga nih dari narasumber kita yang sudah join juga bersama kita, yaitu Mbak Erwinda Trisatya MPSI, psikolog. Izin saya perkenalkan beliau juga, Bapak Ibu. Seorang psikolog yang sudah berpengalaman di dunia psikologis klinik dan sudah punya segudang pengalaman pastinya di dunia HR, kemudian competency assessor, kemudian sebagai pelatih juga, dan sudah punya segudang jam terbang sebagai keynote speaker di beberapa perusahaan. Dan keahliannya ada psikoterapi, kemudian HR, dan career advisor ya. Kemudian terkait dengan isu pernikahan, keluarga, dan hubungan. Nah, kita mungkin bisa curhat nih ya dengan Mbak Erwinda dan juga Assessment Center. Berbagai sertifikasi juga sudah dilalui oleh beliau, diantaranya Certified Assessment Center Method, kemudian Certified Productivity Assessment, kemudian Certified Hypnosis, dan Certified Hypnotherapy. Sungguh menarik ya Bapak Ibu. Namun sebelum kita jump right in ke pembahasan kita pada hari ini, sedikit lagi nih saya menyampaikan reminder untuk memastikan agar Bapak Ibu dapat make sure learning hour dapat diperoleh ya Bapak Ibu. Untuk perwira PGN yang mengikuti acara pada hari ini, yang pastinya sedang menggunakan akun email Pertamina, learning hours akan secara otomatis terekam, Bapak Ibu. Sementara bagi Bapak Ibu yang tidak menggunakan akun email non-Pertamina ataupun non-PGN Group, Bapak Ibu bisa mendapatkan learning hour melalui link di pgn.id/absent searching. pgn.id/absent searching.
Atau Bapak Ibu bisa menggunakan link yang relevan dengan perusahaan Bapak Ibu. Oke? Dan selama kita mendengarkan pemaparan dari Mas Malik dan juga Mbak Winda, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya, kita akan buka melalui kolom chat ya Bapak Ibu. Atau nanti Bapak Ibu bisa menanyakan, silakan raise hand saja untuk menanyakan langsung kepada narasumber dan book reviewer kita. Atau bisa melalui kolom chat. Nanti yang melalui kolom chat bisa saya baca setelah sesi pemaparan Bapak Ibu. Atau misalkan Bapak Ibu punya pengalaman yang atau punya pertanyaan yang sangat personal, sangat sensitif yang mau ditanyakan dengan narasumber dan book reviewer kita juga fasilitasi nih. Bapak Ibu bisa akses di link pgn.id/book review-tanya. pgn.id/book review-tanya. Jika Bapak Ibu ingin menanyakan pertanyaan sensitif atau pertanyaan yang sifatnya anonymous, nanti secara anonymously juga akan saya bacakan. Nah, langsung saja ya kita sapa Mas Malik dan juga Mbak Winda. Saya sapa Mas Malik dulu nih yang sudah join. Halo Mas Malik. Halo Mbak Ayu. Sehat Mbak? Halo, sehat. Baru mau ditanya kabar Mas. Udah keduluan Ada ya? Mbak Winda juga nih yang sudah join. Halo Mbak Winda. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Winda. Terima kasih Mbak Winda sudah bergabung bersama kami dan Mas Malik juga. Kita sebenarnya nggak sabar nih Mas untuk mendengarkan hasil review atau mungkin diskusi mengenai isi dari buku You Do You, Discovering Life Through Experiment and Self-Awareness. Saya persilakan kepada Mas Malik untuk memulai pemaparannya. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Izin saya coba share dulu ya materinya. Sebentar. Sudah muncul Mbak? Sudah Mas. Sudah ya? Sudah. Sudah full screen? Sudah. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu di sesi book review kali ini. Sebelumnya, salam kenal. Saya Malik Nur Rahman. Saya saat ini ada di fungsi Financial Control and Management Analytics, perusahaan gas negara. Sebelum memulai review, mungkin saya sedikit disclaimer dulu ya. Kalau yang saya sampaikan pada sesi kali ini adalah isi buku You Do You yang berdasarkan perspektif saya sebagai pembaca. Nah, saya percaya kalau Bapak dan Ibu membaca buku ini, Bapak Ibu bisa jadi akan tiba dalam kesimpulan yang berbeda gitu dengan yang saya sampaikan pada sesi kali ini. Jadi saya tetap mengencourage Bapak dan Ibu untuk membaca secara langsung, karena menurut saya reading experience dari masing-masing orang tentu akan berbeda-beda. Langsung aja kita masuk ke buku yang akan direview pada sesi kali ini. Bukunya adalah berjudul You Do You yang ditulis oleh Alexander Ruby. Jadi Alexander Ruby ini adalah seorang entrepreneur, content creator. Dia juga punya podcast, nama podcastnya 30 Days of Lunch. Bisa didengarkan di Spotify yang membahas berbagai macam hal gitu ya bersama expert di bidangnya. Beliau juga aktif di Instagram, di sosial media beliau dengan alamat @Alexandro, dan membagikan hal-hal seputar karir, productivity, finance, dan sebagainya yang menurut saya sangat bermanfaat. Buku ini tergolong baru diterbitkan di 2020 oleh Gramedia dan bisa diperoleh di Gramedia, baik di online maupun di toko buku offline. Atau kalau mau gratis seperti yang tadi Mbak Ayu sampaikan ya, ini sudah tersedia di Ground Corner, yaitu di Gedung Geraha Pegas, lantai 4 PGN Ketapang. Langsung aja masuk ke chapter pertama dari bukunya. Chapter pertama dari buku ini membahas mengenai self-awareness atau judulnya itu bertemu dengan diri sendiri. Nah, pada bagian pertama, buku ini akan mengingatkan kita secara langsung bahwa pemahaman diri terhadap diri kita sendiri itu akan berkorelasi positif terhadap kepercayaan diri. Karena semakin paham kita dengan diri sendiri, maka semakin yakin pula kita terhadap keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita punya alasan atau kita punya justifikasi yang kuat di balik keputusan-keputusan tersebut. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu, atau termasuk saya juga ya, punya pertanyaan-pertanyaan terkait kehidupan gitu ya, seputar kehidupan, relationship, keuangan, karir, dan sebagainya, jawabannya sebenarnya sangat singkat, yaitu tergantung. Tergantung di sini maksudnya tergantung value yang kita pegang,
tergantung background keluarga atau mungkin pola pikir, cara kita dibesarkan sebelumnya, kondisi keuangan dan tujuan hidup yang kita miliki. Oleh karena itu kalau misalnya kita punya pertanyaan nih terkait diri kita gitu ya, terkait kehidupan kita, kalau kita solusinya mencoba berkiblat kepada orang lain, hal ini akan menimbulkan yang namanya decision paralysis. Decision paralysis ini adalah suatu kondisi di mana kita tidak dapat menentukan suatu opsi atau tidak dapat mengambil keputusan. Contohnya sederhananya misalnya ada teman kita nih atau rekan kerja kita yang resign gitu ya. Tiba-tiba kita panik karena kita merasa kita juga perlu resign, kita udah nggak puas di kerjaan yang sekarang. Padahal sebenarnya bisa saja tujuan hidup dari orang yang resign tadi itu berbeda dengan kita. Tujuan hidupnya beda, kondisi keuangannya beda, atau mungkin prinsip-prinsip yang dianut sama orang tersebut berbeda dengan diri kita. Maka dari itu, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu miliki sebetulnya adalah berasal dari dalam diri dan jawabannya juga ada di sana. Oleh karena itu mungkin kita akan mulai membahas mengenai bagaimana caranya kita bisa memahami diri sendiri. Nah, dalam proses memahami diri sendiri, di buku ini dijelaskan ada 3 macam kebenaran yang harus kita pahami. 3 macam kebenaran ini yang pertama adalah personal truth atau kebenaran yang dipengaruhi oleh personal bias seperti cara kita dibesarkan, latar belakang keluarga, agama, lingkungan, dan sebagainya. Contoh personal truth ini misalnya kepercayaan kita terhadap sesuatu gitu atau agama yang kita anut saat ini. Lalu kebenaran yang kedua adalah political truth atau sesuatu yang sebetulnya kurang akurat tapi diterima oleh publik sebagai kebenaran. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah objective truth atau biasa kita kenal dengan fakta, yaitu kebenaran yang bisa dibuktikan secara ilmiah, yang bisa diuji berkali-kali dan pada akhirnya akan memberikan hasil yang sama. Nah, yang jadi masalah dari 3 macam kebenaran ini adalah ketika kita memaksakan personal truth yang kita miliki sebagai objective truth kepada orang lain. Contohnya misalnya kita merasa jika kita adalah orang-orang yang lebih superior karena kita berasal dari suatu daerah tertentu atau karena kita menganut agama tertentu. Nah, hal-hal ini justru pada akhirnya akan menimbulkan konflik karena personal truth yang kita miliki tidak akan sama gitu dengan personal truth dari orang lain. Pada akhirnya personal truth yang dipaksakan sebagai objective truth juga akan menghambat perkembangan proses pemahaman diri kita. Karena kita akan terkurung dalam suatu pemikiran dan pemahaman kita sendiri tanpa berusaha mengerti perspektif orang lain. Jadi mungkin mulai dari sekarang kalau berpendapat atau berargumen gitu ya, coba dipikirkan apakah ini fakta atau sebenarnya ini hanya perspektif atau asumsi yang kita miliki yang mungkin saja berbeda dengan orang lain. Selanjutnya, memahami diri adalah termasuk memahami bagaimana cara kita belajar secara efektif. Nah, di buku ini kita dijelaskan cara-cara belajar dengan efektif itu menggunakan metode FART. Yang pertama adalah metode visual, yaitu belajar dengan cara melihat. Misalnya belajar dengan cara melihat grafik, gambar, PowerPoint, dan sebagainya. Yang kedua adalah belajar dengan metode auditory atau belajar dengan mendengar. Ada orang-orang yang efektif belajar dengan cara misalnya mendengarkan instruksi verbal atau membaca dengan keras atau melakukan diskusi dengan orang yang lain. Metode yang ketiga bisa jadi Bapak dan Ibu efektif belajar dengan cara menulis atau membaca gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya bisa belajar dari buku, bisa juga menulis poin-poin penting yang didapatkan dan sebagainya. Dan yang terakhir bisa juga metode belajar Bapak dan Ibu adalah kinestetik, yaitu belajar dengan cara melakukan langsung. Misalnya secara langsung saat belajar menonton video tutorial gitu ya, langsung mempraktekkan hal tersebut. Nah, kenapa ini penting? Karena sebetulnya dengan memahami cara belajar yang paling sesuai, kita bisa memfokuskan energi atau juga menghemat waktu yang kita miliki untuk mempelajari sesuatu. Jadi mungkin kadang-kadang kita stuck gitu ya dalam mempelajari suatu hal tanpa sadar sebetulnya kita menerapkan metode yang salah. Nah, pada saat itu. Nah, di buku ini juga disampaikan jika masih bingung bisa dibuka website yang tertera di layar yaitu fartlearn.com di mana kita akan diberikan kuesioner dan setelah mengisi kuesioner tersebut akan ada hasil kira-kira metode pembelajaran apa gitu ya yang paling sesuai. Misalnya Mbak Ayu metode belajarnya bisa jadi auditory, saya bisa jadi kinestetik atau visual dan sebagainya. Selain metode belajar, kita juga perlu memahami waktu yang paling efektif bagi otak kita untuk bekerja. Nah, di buku ini disampaikan ada 4 chronotypes atau kecenderungan untuk istirahat atau tidur bagi setiap orang ada 4 jenis. Yang pertama adalah bear atau beruang. Tipe the bear ini biasanya produktif di pagi hari dan sampai siang hari. Namun di akhir hari tersebut nantinya biasanya sering kelelahan dan tidak efektif lagi. Yang kedua adalah the wolf. Wolf ini biasanya produktif justru di malam hari.
Jadi biasanya dia butuh waktu tidur yang cukup lama dan agak susah bangun di pagi hari, namun energinya di malam hari itu sangat efektif untuk menyelesaikan hal-hal yang menjadi prioritas. Lalu yang ketiga, ada tipe orang-orang dengan The Lion, yaitu orang-orang yang sangat produktif saat memulai hari di pagi hari, tetapi sedikit demi sedikit makin siang itu energinya mulai hilang, makin sore makin hilang, sampai malam pun sudah tidak cukup energi gitu ya untuk menyelesaikan sesuatu. Yang terakhir adalah dolphin. Nah, dolphin ini adalah orang-orang yang sebetulnya butuh waktu yang rutin untuk merecharge energi. Jadi dia nggak punya waktu khusus, bisa jadi di siang hari, bisa jadi di malam hari kalau energinya sudah hilang atau habis, harus di-recharge terlebih dahulu sebelum melanjutkan lagi aktivitasnya. Nah, kenapa ini penting? Jadi setelah mengetahui tipe yang paling cocok dengan kita, kapan energi kita paling efektif bekerja gitu ya, kita bisa mengelola energi kita dengan lebih baik dan kita bisa menentukan prioritas. Misalnya kita adalah tipe The Wolf yang efektif bekerja produktif di malam hari. Maka kita bisa menentukan prioritas-prioritas yang paling penting dikerjakan itu di malam hari. Sedangkan pagi hari mungkin lebih ke technical aspek dari pekerjaan gitu ya, atau enggak pekerjaan-pekerjaan clerical yang tidak membutuhkan pemikiran yang terlalu jauh. Nah, selanjutnya menurut saya ini yang paling penting di buku ini, salah satunya, yaitu apa yang kita value dalam kehidupan. Atau simpelnya hal-hal apa saja sih yang kita nilai sangat berharga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, value itu sendiri merupakan prinsip yang kita pegang dalam beraktivitas sehari-hari dan mengambil keputusan yang pada akhirnya akan menentukan prioritas yang kita tentukan. Jadi menurut saya ini sifatnya sangat personal ya, karena saya, Mbak Ayu, atau Bapak dan Ibu yang hadir di sini tentu saja punya hal-hal personal yang sangat dihargai dalam hidup, sehingga kita butuh pemahaman yang sangat mendalam mengenai diri kita pribadi dan tidak bisa mencontek orang lain. Karena memang seperti yang dijelaskan tadi, latar belakang dan nilai-nilai yang kita anut itu sangat berbeda. Nah, jika Bapak dan Ibu masih agak di gray area gitu ya, masih agak ragu-ragu kira-kira value apa sih yang dipercayai dalam hidup, nah, ini di buku ini dijelaskan ada namanya metode DISC atau Tony Robbins, yaitu adalah suatu tool yang bisa membantu kita untuk mengenali value apa sih yang kita anut gitu. Nah, ini bisa diakses langsung dan dicari tahu kira-kira kita lebih cenderung ke value yang mana. Nah, ini sangat penting ya, karena nanti value-value ini akan ke depannya sangat berguna ketika kita mengambil keputusan, ketika kita beraktivitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, selain value, kita juga harus paham seberapa jauh kita sudah mengenal diri kita sendiri. Nah, cara kita mengenal diri kita sendiri itu tentu saja mengetahui keahlian apa yang kita miliki atau hal-hal apa saja yang juga tidak bisa kita lakukan. Memang tidak bisa dipungkiri, kita sebagai manusia ya, menurut saya pasti akan menilai diri kita sangat subjektif karena kita melihat dari sudut pandang kita sendiri. Misalnya kita bisa menganggap kalau kita sangat ahli dalam suatu hal, padahal sebenarnya kemampuan kita biasa-biasa saja gitu ya. Nah, tapi di sisi lain ada penilaian yang sifatnya objektif, yaitu actual ability atau kemampuan yang sebenarnya kita miliki gitu ya. Nah, ketika terjadi gap antara perceived ability atau judgment kita terhadap diri kita sendiri dengan kemampuan kita yang sebenarnya, maka akan terjadi dua hal. Yang pertama bisa terjadi Dunning-Kruger effect. Ini adalah suatu kondisi ketika kita merasa terlalu percaya diri dan kita menilai diri kita lebih dari yang seharusnya gitu, atau kondisi ketika kita merasa jago banget dalam suatu hal tapi sebenarnya kita nggak jago-jago banget gitu, kita biasa aja. Nah, ini adalah kondisi di mana kita overconfident atau overvalue diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita merasa kemampuan kita sebenarnya lebih rendah dari yang seharusnya, maka akan terjadi suatu kondisi yaitu imposter syndrome, di mana kita meng-undervalue diri kita sendiri. Sebenarnya misalnya skill kita sudah mumpuni dalam suatu hal, tapi kita masih merasa biasa saja, sehingga pada akhirnya justru minder gitu ketika mendapatkan kesempatan untuk melakukan hal-hal terkait dengan kemampuan kita. Nah, di buku ini dijelaskan kalau kita misalnya mengalami hal-hal berikut, baik overconfident atau overvalue dan undervalue, solusinya adalah kita butuh feedback dari circle of trust. Siapa circle of trust? Circle of trust ini adalah orang-orang terdekat yang selalu berada dalam momen krusial kehidupan kita. Namun, selain itu, mereka juga tidak segan untuk memberikan feedback gitu ya, untuk berkata jujur terkait dengan pribadi kita, terkait dengan kemampuan kita, dan lain sebagainya. Nah, feedback dari circle of trust ini pada akhirnya bisa kita gunakan untuk meminimalkan gap antara perceived ability dengan ability yang sebenarnya yang kita miliki.
Nah, ini mungkin juga bisa dilihat Bapak dan Ibu, misalnya ada rekan kerja yang sebetulnya sangat dekat dengan Bapak dan Ibu, tapi juga pada sisi yang lain tidak segan untuk mengkritik, memberikan saran, tidak hanya terus-terusan memuji. Nah, itu adalah salah satu circle of trust, di mana Bapak dan Ibu bisa mengembangkan diri dengan cara meminta feedback dari orang yang bersangkutan. Oke, mungkin itu singkat chapter 1, supaya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau enggak Bapak dan Ibu bisa membaca secara langsung bukunya. Di chapter kedua ini kita akan sedikit membahas mengenai bertemu dengan Ikigai. Nah, Ikigai ini sebetulnya mungkin Bapak dan Ibu lebih banyak paham ya, sudah banyak yang cukup paham karena banyak buku-buku lain yang sebenarnya secara khusus mengulik lebih detail terkait Ikigai. Nah, di buku ini dijelaskan secara singkat, jadi Ikigai itu adalah sekilas reason for being atau alasan kita untuk hidup gitu ya. Jadi kita hidup tuh ngapain sih? Nah, itu adalah Ikigai. Nah, di Ikigai ini ada 4 spektrum. Yang pertama yaitu apa yang kita sukai di atas, lalu yang kedua apa yang kita kuasai, terus yang ketiga apa yang bisa membuat kita dibayar, dan yang terakhir apa yang dibutuhkan oleh dunia. Misalnya nih kita langsung praktekkan, misalnya kita Bapak dan Ibu ada yang ahli banget gitu di bidang gas atau energi, berarti di sini sudah terpenuhi, terus tiba-tiba bekerja di PGN sampai sekarang dan dibayar, maka hal tersebut sudah menjadi profesi Bapak dan Ibu. Ini di kolom profession. Dan jika Bapak dan Ibu merasa pekerjaan Bapak dan Ibu itu dibutuhkan oleh dunia, misalnya membantu masyarakat dan lain sebagainya, itu masuk ke spektrum yang di kanan, apa yang dibutuhkan oleh dunia, sehingga Bapak dan Ibu saat ini berada di posisi di sini. Bapak dan Ibu merasa nyaman, tapi seringkali merasakan kekosongan. Nah, bagaimana cara mengatasi kekosongan ini? Di diagram Ikigai ini dijelaskan Bapak dan Ibu harus mencari apa yang Bapak Ibu sukai, what you love gitu, supaya nanti tercapai Ikigai. Nah, ini yang menurut saya cukup menarik, karena di buku ini juga disampaikan dalam riset Gallup, ini ada 53% pekerja sebetulnya dalam kategori not engaged. Jadi not engaged itu sebetulnya mereka cukup puas dengan pekerjaannya, tapi tidak merasa terhubung baik secara mental maupun emosional dengan pekerjaan dan tempat kerja. Jadi ya bekerja ya udah cukup gitu, nggak ada ikatan emosional dan mental terhadap pekerjaan tersebut. Nah, di buku ini juga dijelaskan, penulisnya mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah ini, selain dari lingkungan kerja yang harus dibangun dengan kondusif, kita juga harus membenahi diri kita mulai dari diri sendiri. Yang pertama adalah menyadari bahwa sebetulnya tidak ada pekerjaan yang sempurna. Pasti selalu ada hal-hal negatif atau yang kurang kita sukai dalam setiap pekerjaan. Tapi yang kedua, solusinya adalah kita bisa mencoba untuk melakukan kalibrasi lagi apa yang kira-kira berkontribusi terhadap kebahagiaan kita. Misalnya nih ada Bapak dan Ibu yang kerjanya clerical gitu ya, rutin setiap hari. Tapi Bapak Ibu merasa Bapak Ibu suka melakukan sharing karena bermanfaat pada orang lain. Maka mungkin Bapak dan Ibu bisa coba cari platform-platform di tempat kerja Bapak dan Ibu yang bisa memenuhi hal tersebut. Misalnya selain bekerja day to day, Bapak Ibu juga bisa melakukan sharing atau melakukan coaching dengan bawahan dan sebagainya. Hal itu juga bisa berkontribusi terhadap kebahagiaan atau ikigai yang Bapak Ibu miliki. Itu singkat terkait Ikigai karena memang tidak dibahas terlalu panjang. Kita masuk ke chapter ketiga, yaitu Designing Your Life. Menurut saya sih chapter ini adalah chapter yang juga paling penting dalam buku ini karena dia sifatnya paling personal. Karena di chapter ini si Alexander Ruby atau penulisnya itu menjelaskan dan menceritakan pengalaman-pengalamannya selama kurang lebih beberapa tahun gitu ya, sepanjang karirnya. Dan menurut saya ini harus dibaca sendiri sih, supaya langsung bisa diinternalisasikan dengan pengalaman dan background yang Bapak Ibu miliki. Namun jika perlu diambil kesimpulan dari chapter ini, saya menyimpulkan bahwa chapter ini menyatakan kalau keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari itu harus punya 2 alasan yang kuat. Yang pertama, keputusan tersebut harus sesuai dengan values yang kita anut, dan kita juga harus punya motivasi yang benar-benar urgent untuk mengambil keputusan tersebut. Nah, di sisi lain, kita juga harus melakukan kalkulasi terhadap risk dan reward dari keputusan yang diambil. Contohnya nih, misalnya Bapak dan Ibu mau resign dari pekerjaan profesional dan pengen jadi pengusaha, misalnya gitu. Nah, sebenarnya boleh-boleh saja kalau memang sesuai dengan value dan motivasi yang kuat dari Bapak dan Ibu. Tapi jangan lupa untuk juga mengkalkulasi risk and reward dari keputusan yang diambil. Nah, tujuannya kenapa? Tujuannya adalah agar setelah kita mengambil keputusan tersebut, kita siap menghadapi konsekuensi apapun gitu ya yang akan muncul
dari keputusan yang sudah kita ambil untuk resign dan bekerja sebagai wirausaha tersebut misalnya. Karena memang kondisinya pasti sangat berbeda, tantangan yang dihadapi juga berbeda dan sebagainya. Oleh karena itu, decision apapun sebetulnya boleh diambil asal memenuhi dua hal ini. Punya sesuai dengan values, punya motivasi, dan juga resiko serta penghargaan yang akan didapatkan itu sudah dianalisa terlebih dahulu. Selanjutnya mungkin langsung masuk ke chapter keempat. Judulnya itu adalah Building Your New Net Worth yang membahas mengenai new net worth yang bisa kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Net worth yang pertama yang dijelaskan adalah skill. Jadi sebetulnya sebagai pekerja kita dibayar secara proporsional sesuai dengan ukuran dan tingkat kesulitan dari masalah yang kita selesaikan gitu ya. Nah, agar kita punya kemampuan yang lebih tinggi, misalnya supaya kita bisa menyelesaikan masalah yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, kita di sini dijelaskan kita perlu untuk bisa jadi I-shape person, bisa jadi T-shape person atau M-shape person. Singkat mengenai tipe-tipe ini, yang pertama I-shape itu adalah orang-orang yang fokus pada suatu bidang dan menjadi ahli di bidang tersebut. Misalnya di bidang graphic designer gitu ya, kita benar-benar paham dan ahli di bidang tersebut. Selanjutnya setelah menjadi I-shape, kita perlu mengembangkan keahlian yang kita miliki menjadi bentuk T gitu, T-shape. T-shape ini adalah orang yang ahli di suatu bidang tadi, tapi pada saat yang bersamaan dia bisa mengaplikasikan ilmu yang dia miliki ke dalam suatu spektrum atau situasi yang lain. Contohnya tadi graphic designer tapi bisa mengaplikasikan ilmu graphic designernya dalam suatu konten. Makanya dia bisa jadi content creator. Nah, itu adalah T-shape person. Yang lebih baik lagi adalah menjadi M-shape person. M-shape person ini adalah orang yang punya kemampuan yang banyak gitu ya. Selain dia sudah menjadi T-shape person, dia juga bisa menggunakan kemampuannya ke dalam spektrum atau dimensi-dimensi yang lain gitu dalam bidang-bidang yang berbeda. Misalnya tadi graphic designer sudah jadi content creator, tapi juga punya kemampuan leadership yang bagus, dia bisa jadi manajer misalnya di divisi marketing. Itu tidak menutup kemungkinan sehingga orang tersebut sudah menjadi M-shape person. New network yang kedua adalah influence. Nah, influence ini sebenarnya menyangkut 3 hal. Yang pertama menyangkut karya yang sudah dipublikasikan atau yang sudah dibuat. Yang kedua menyangkut jejaring atau networking. Dan yang ketiga adalah personal branding. Nah, yang sering salah kaprah adalah khususnya anak-anak muda saat ini, termasuk mungkin saya ya. Jadi kita sering kali salah mengartikan personal branding dengan pencitraan. Karena sosial media sekarang sifatnya sangat open dan semua orang bisa bikin konten gitu ya, bisa mempromosikan dirinya di sosial media. Seringkali salah niatnya personal branding tapi justru pencitraan. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu ada 2 hal sebetulnya. Yang pertama di buku ini dijelaskan adalah karya. Jadi sebelum kita melakukan personal branding, ya kita harus punya karya terlebih dahulu untuk dipublikasikan. Karena kalau nggak ada karya, kita cuap-cuap aja, itu namanya omong kosong gitu ya. Nah, yang kedua adalah talk the walk. Talk the walk itu artinya menyampaikan apa yang sudah dilalui atau pengalaman yang sudah dihadapi sebelum-sebelumnya. Karena kalau misalnya kita membicarakan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, bisa jadi itu scam, seperti banyak speaker-speaker motivasi lah ya di internet itu yang ternyata belum punya pengalaman sama sekali di bidang tersebut. Nah, itu adalah hal yang membedakan. Kalau Bapak dan Ibu ingin membangun personal branding, mungkin perlu terlebih dahulu menciptakan karya, baru bisa dipromosikan karya tersebut ke khalayak ramai. Soalnya yang ketiga dan keempat, new network itu yang pertama adalah health. Ini menurut saya sudah sangat sudah sangat jelas kalau kesehatan itu adalah awal dari segalanya. Kita bisa meningkatkan kualitas baik kehidupan profesional ataupun kehidupan pribadi itu dimulai dari kesehatan. Nah, yang keempat baru terkait dengan keuangan atau money. Jadi di buku ini untuk memiliki new net worth money, yang pertama kita harus membangun habit menabung sedari awal. Kita harus melatih delayed gratification atau reward yang ditunda gitu ya terhadap diri kita sendiri. Lalu juga perlu konsisten dengan tujuan keuangan jangka panjang dan tentu saja akhirnya harus meningkatkan penghasilan dan investasi. Sebetulnya ini cukup panjang dibahas di bukunya, cuma saya takut salah menyampaikan karena saya mungkin tidak punya background ataupun expertise di bidang ini. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa secara langsung nanti baca bukunya di Growth Corner. Mungkin terakhir, singkat saja, chapter yang terakhir membahas mengenai principles. Principles ini adalah teori-teori atau prinsip-prinsip yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Principles yang pertama yang menurut saya sangat penting adalah growth mindset versus fixed mindset. Jadi orang-orang yang dengan growth mindset itu biasanya akan selalu belajar hal yang baru,
bisa menerima feedback dari orang lain siapapun itu, dan juga setuju kalau sebetulnya kecerdasan manusia atau kecerdasan kita itu sebenarnya bisa ditambah gitu ya, bisa dirubah dengan cara berlatih terus-menerus. Menurut saya hal ini penting untuk memiliki growth mindset dalam kehidupan, karena jika kita sudah stuck dengan kepercayaan bahwa kemampuan kita hanya sebatas saat ini gitu ya dan tidak bisa berubah, maka akan sangat sulit untuk memahami hal-hal baru yang pada akhirnya akan datang di kehidupan kita. Misalnya asumsi baru, pengetahuan baru, atau hal-hal yang di luar nalar kita sebelumnya gitu, karena kita sudah stuck di suatu pemikiran tertentu. Makanya terkait pemahaman diri sendiri, kita juga harus mengembangkan growth mindset supaya kita paham gitu sebetulnya diri kita ini seperti apa, supaya kita paham value yang kita anut itu seperti apa. Bahkan bisa jadi Bapak dan Ibu akan kaget gitu, ternyata setelah menilai assessment melalui tools-tools yang tadi disampaikan, Bapak dan Ibu ternyata value-nya cukup berbeda dengan apa yang Bapak Ibu percayai selama ini. Nah, jadi makanya sangat perlu untuk memiliki growth mindset terlebih dahulu sebelum mempelajari sesuatu ataupun memahami diri sendiri. Prinsip yang kedua yaitu mencoba melihat kehidupan dari dua lensa. Dua lensa di sini yaitu hari dan dekade. Hal ini sangat membantu ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit sehari-hari. Misalnya kita merasa minggu ini rasanya berat sekali dijalani gitu ya. Atau enggak minggu depannya kok tiba-tiba agak ringan, tiba-tiba minggu depannya lagi kembali berat lagi, naik turun seperti itu. Coba Bapak dan Ibu bisa melihat hal tersebut dari lensa dekade. Atau misalnya 10 tahun terakhir. Nah, di 10 tahun terakhir, saya percaya kita pasti melihat suatu pergerakan atau peningkatan yang sebenarnya cukup signifikan ya. 10 tahun yang lalu kita ada di mana, dan di sekarang posisi kita ada di mana, apa saja yang sudah kita pelajari, apa saja yang sudah kita pahami, dan sebagainya. Makanya ketika kita melihat lensa dari dekade, kita akan menyadari bahwa kehidupan kita sehari-hari yang naik turun, itu sebetulnya mengalami peningkatan dalam jangka yang panjang. Terakhir, prinsipal yang terakhir di buku ini adalah connecting the dots. Jadi connecting the dots itu seperti menghubungkan titik-titik yang ada gitu ya, yang sudah kita pahami. Yang pertama tentu saja, titik yang pertama kita harus memahami diri kita harus mengetahui value yang kita miliki dan prinsip-prinsip yang kita pegang gitu dalam kehidupan. Lalu kita harus menyelaraskan apa yang sudah kita pahami tadi tentang diri kita sendiri terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, ini akan berbasis value-value yang kita pegang tadi, dan juga kita harus menikmati cara mengerjakannya. Misalnya Bapak dan Ibu di posisi sekarang, Bapak Ibu harus cari gitu gimana caranya supaya pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan saat ini bisa dinikmati kalau memang memutuskan untuk stay di pekerjaan saat ini gitu. Nah, terakhir setelah mengetahui hal-hal tersebut di atas, kita bisa membuat keputusan yang sifatnya sangat personal dan tidak akan terpengaruh oleh keputusan-keputusan orang lain. Kita bisa play our own race, kita tidak akan mempedulikan timeline yang orang-orang lain buat gitu. Tahun umur segini harus gini, umur segini harus sudah apa gitu dan lain sebagainya, karena kita punya value yang berbeda dengan mereka. Kita juga punya timeline sendiri yang tidak akan terpengaruh oleh masyarakat dan juga orang-orang lain. Mungkin menurut saya ini sih yang dimaksud Alexander Ruby mengenai you do you. Jadi kita punya kehidupan, kita punya timeline, kita punya value yang kita pegang, ya sudah gitu, kita yang menjalani. Kita bisa menjalankannya dengan baik, kita paham diri kita sendiri, dan kita tidak perlu memusingkan gitu ya pendapat dan juga dorongan-dorongan dari orang lain di sekitar. Mungkin demikian sharing singkat dari buku You Do You ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan atau menyinggung perasaan dan hati Bapak dan Ibu. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Ayu. Terima kasih. Kurang lebih pastinya topik ini menyinggung enggaknya pasti sangat menyinggungkan ya, karena semua itu pasti berbalik kepada semua berbalik kepada diri kita sendiri gitu. Who knows right, kalau seandainya setelah kita paham nih dengan diri kita sendiri, ternyata kita tidak cocok dalam pekerjaan yang sedang kita jalani. Nah, adalah hal yang wajar kalau misalkan kita tilik lebih lanjut dari buku ini, kalau misalkan kita ingin berpindah ke pekerjaan lain. Seperti itu ya kira-kira Mas Malik ya? Ya, setuju. Kurang lebih isi dari buku ini. Harusnya sih, karena ini adalah topik yang cukup kena banget ya dengan diri kita Bapak Ibu, harusnya kita harapkan banyak nih segudang pertanyaan terkait dengan cara mengenal diri sendiri terutama, atau
Bapak Ibu boleh curhat deh. Kalau Bapak Ibu punya isu dalam pekerjaan, terutama menghadapi atasan ya, yang mungkin apa ya, pola pikir atau mungkin tornya itu kurang sejalan dengan kita, silahkan Bapak Ibu, kita sudah menyediakan fasilitas jika Bapak Ibu ingin curhat secara personal. Karena ini bukunya sangat personal ya untuk mengenal diri kita sendiri. Silakan Bapak Ibu untuk akses di pgn.id/bookreview-tanya. Atau Bapak Ibu yang punya pertanyaan yang mau saya bacakan, Bapak Ibu bisa feel free untuk sampaikan di kolom chat. Nah, bagi Bapak Ibu penanya beruntung dan peserta beruntung, nanti kita akan bagikan satu buku You Do You Discovering Life Through Experiments and Self-Awareness. Buku ini sangat bagus sekali Bapak Ibu ya, setelah saya sebenarnya sudah baca beberapa nih, dan akhirnya dapat keseluruhan satu buku dari Mas Malik. Sehingga saya tidak sabar nih pastinya untuk menyelesaikan buku You Do You. Dan pastinya Bapak Ibu sudah tidak sabar dong untuk membaca bukunya juga. Karena kurang lebih bukunya tersebut sebenarnya sangat simpel Bapak Ibu, ibaratnya gini, di dalam buku itu teori-teori psikologi ataupun teori-teori sosial yang mungkin harus kita beli satu persatu ya. Sepertinya mungkin ada 200-an buku yang akhirnya digabung oleh Alessandro Rubi menjadi satu. Nah, sehingga secara simpel dapat kita pelajari nih teori-teori sosial ataupun teori-teori pengenalan diri hanya dengan satu buku You Do You. Penasaran ya? Nah, jadi kita tunggu nih pertanyaan Bapak Ibu untuk mendapatkan satu buku You Do You. Dan sudah hadir bersama kita Mbak Winda yang menambah insight kita lagi nih terkait mengenal diri kita sendiri nih. Mungkin Mbak Winda? Ya, Mbak Winda sudah siap ya Mbak Winda? Oke, insya Allah sudah siap, Mbak Yu. Ngomong-ngomong, Mbak Winda sudah baca bukunya belum? Atau at least familiar dengan buku You Do You, Mbak? Oke, saya bersyukurnya saya dikasih buku ini tuh saya bersyukur banget Mbak Yu gitu, karena begitu saya ngebuka satu halaman pertama itu kata yang paling saya suka gitu ya. Kalau nanti teman-teman berkenan mampir ke Growth Corner, di situ ada satu, ini saya sambil buka nih. Oh, suara saya kecil ya? Sudah cukup jelas. Mas Wali gimana? Jelas kok, jelas Mbak. Jelas ya? Oke. Iya, mudah-mudahan jelas. Nah, di saya tuh ketika saya buka pertama kali chapter 1 tuh ada yang menarik buat saya adalah nanti ada di sini gitu ya teman-teman ya. Kata-katanya itu simple, tergantung. Coba bayangin gitu ya, dari sekian banyak buku yang saya baca, ini buku pertama yang kata pertama yang muncul tuh tergantung. Kayak ngebuat saya jadi tertarik, apa nih gitu, maksudnya tergantung apa gitu ya. Dan kalau yang ditanya Bayu lagi, apakah saya udah baca buku ini? Jelas saya udah baca sampai dengan selesai dan saya tertarik banget sama buku ini gitu ya. Dari judulnya You Do You, bener-bener yang oke, kita nggak bicara tentang orang lain, kita lagi bicara tentang diri kita sendiri dulu loh gitu. Kita bener-bener tentang saya gitu, tentang saya. That's it gitu. Dan ketika teman-teman nanti ngebaca buku ini dan nanti juga ada materi sedikit yang mau saya share ke teman-teman, buku ini itu penuh dengan quotes yang buat saya itu empowering banget, Bayu. Benar sekali. Quite empowering. Dan juga dikemas, kalaupun ada beberapa teori juga dikemas dengan grafis yang menarik ya. Iya, Mbak Winda dan juga Mas Malik ya. Nah, Mbak Winda mungkin boleh ceritakan mungkin insight Mbak Winda mewakili psikolog ya terhadap konten dari buku You Do You yang mungkin bisa Mbak share ke kita semua, Mbak, silakan. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Thank you juga Mas Malik tadi udah berbagi, keren banget gitu ya nge-review bukunya. Banyak banget memang insight yang bisa didapat dari buku ini, itu luar biasa. Saya mohon izin untuk coba share screen dulu kali ya. Oke, nah udah kelihatan kah? Sudah terlihat kah? Sudah tampil, mudah-mudahan sudah tampil. Oke, rekan Sobat Growth Corner semua, sore ini saya nggak mau ngomongin materi kepanjangan gitu ya, karena buku ini itu sebenarnya nggak ngomongin tentang teori gitu, tapi betul-betul buku ini mengajarkan kita untuk mengenali diri kita sendiri gitu. Lihat aja dari judulnya, You Do You, benar-benar kita kok gitu, yang diomongin di buku ini itu benar-benar kita.
Nah, saya mau mencoba membawakannya se-light penulisnya gitu ya, walaupun pasti beda sama penulisnya, tapi saya mau mencoba membagikan insight saya nih. Mungkin saya mau ngelihat nih teman-teman silahkan atau Sobat Girl Corner silahkan melihat beberapa foto berikut. Dari sekian banyak foto, saya mau nanya dong, foto siapa sih sebenarnya yang paling rekan-rekan cari dari sekian banyak foto yang tadi saya tunjukin? Mungkin saya tanya sama Mbak Ayu deh. Dari sekian banyak foto tadi, foto siapa yang paling Mbak cari? Coba mungkin bisa diulang, Mbak. Oke, boleh. Running fotonya. Oke. Waduh, foto siapa ya? Soalnya cakep-cakep semua sih. Siapa yang paling dicari? Pastinya foto-foto yang paling kita kenal kali ya. Atau mungkin ya petinggi, ataupun mungkin yang terlihat beda nih penampilannya dari yang lain. Oke, Kira-kira kalau gitu Mas sih Malik? kalau menurut saya. Oke, thank you Mbak Ayu jawabannya. Kalau Mas Malik nih kira-kira siapa yang paling dicari dari sekian banyak foto tadi? Suara saya terdengarkah? Dengar Mbak, mungkin Mas Malik lagi ada isu jaringan. Oke, Tapi ini ada yang menjawab nih dari kolom chat nih Mbak. Ada yang bilang foto sendiri. Yes. Ada yang bilang foto yang senyumnya paling bahagia dari Bu Rini. Oke. Dari Mbak Anisha yang ngambil foto. Rata-rata jawab foto diri sendiri. Oke. Terima kasih buat Sobat Girl Corner jawabannya. Ini emang jawaban yang saya tunggu-tunggu gitu ya. Jawabannya itu sangat bervariasi, banyak banget jawabannya. Ada yang kemudian kalau misalnya tadi saya ngelihat dari jawabannya Mbak Ayu nih, ketika Mbak Ayu bilang yang dicari adalah siapa yang paling menonjol atau kemudian siapa yang kayaknya paling terkenal di situ. Kalau saya boleh nebak ya Mbak Ayu ya, saya mau agak-agak kayak sedikit jadi dukun gitu lah ya sore ini gitu. Asik. Kalau saya boleh nebak nih. Oke. Iya sih gitu. Tapi kalau saya boleh menebak gitu, Mbak Ayu adalah orang yang suka untuk menjadi pusat perhatian, jadi sorotan, tetap pede apapun yang terjadi. Kayak gitu nggak Mbak? Kurang lebih sih. Oke. Secara profesional yes. Tapi sebenarnya nggak suka jadi pusat perhatian juga. But overall iya sih. Tadi menjadi pusat perhatian, terus juga tadi apa Mbak? Sorry Mbak. Oke, at least tetap bisa percaya diri ketika Yes. ya udah ini kewajiban gitu. Tetap harus pede Bener, gitu. Apapun yang terjadi tetap harus pede. Kayak gitu kan? Ya. Kalau yang lain gimana Mbak? Yang jawabnya terutama Mbak Rini nih, foto yang senyumnya paling bahagia. Nah, sebenarnya jawaban oh, betul. Nah, betul sekali. Karena setiap dari jawaban teman-teman itu akan sangat mempresentasikan sebenarnya rekan-rekan ini orang yang seperti apa sih. Gitu. Nah, ketika kita bicara ternyata jawabannya bisa sangat beda-beda. Apakah artinya kita orang yang berbeda? Jelas. Setiap individu itu unik. Saya selalu bilang individu itu unik. Kalau tadi di Mas Malik sempat menyebutkan ada cara mengenali diri, salah satunya kita bisa cari tahu kita ini D, I, S atau C gitu, misalnya seperti itu. Gitu. Oke, saya pun juga setuju dengan itu, gitu ya. Kita coba cari nih kita orang yang seperti apa. Tapi saya selalu bilang kita tuh punya empat-empatnya loh. Gitu. DS itu kita semua punya empat-empatnya. Jangan kemudian kita hanya mencari satu doang yang menonjol gitu ya. Kita punya empat-empatnya. Tinggal kita melihat adalah oke, mana nih yang paling sering muncul dalam kehidupan sehari-hari saya atau yang sering saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari saya ketika saya menghadapi satu situasi. Tapi tiga yang lainnya itu nggak pernah hilang gitu. Artinya kita semua punya nih empat-empatnya tapi dalam takaran yang berbeda-beda. Presentasinya itu beda-beda masing-masing orang gitu. Mungkin kalau misalnya tadi ketika kembali ke jawaban rekan-rekan gitu ya Sobat Girl Corner, contoh misalnya ketika Mbak Ayu tadi saya langsung bilang oke, Anda nyaman untuk jadi sebenarnya suka untuk jadi pusat perhatian, tetap bisa percaya diri dan sebagainya. Kenapa? Itu tercermin dari jawabannya karena yang dicari pertama kali adalah famous person gitu. Beda lagi dengan jawaban tadi kalau nggak salah Bu Rini ya yang mengatakan siapa yang senyumnya paling bahagia. Kenapa? Karena sebetulnya itu yang diharapkan oleh Bu Rini. Bu Rini selalu ingin menjadi orang yang bisa menyemangati orang lain, orang yang selalu pengen membahagiakan orang lain. Kalau saya boleh nebak kurang lebihnya seperti itu. Hopefully benar ya Bu Rini ya. Hopefully benar. Kalau misalnya ngejawab foto diri sendiri, Mbak.
Nah, Sepertinya ini most of the answer. jawaban. Betul. Jawaban yang sebetulnya saya tunggu dan akan saya bahas memang yang di akhir adalah jawaban utama pasti adalah foto diri kita sendiri. Betul. Kenapa? Karena yang ngejalanin hidup kita ini siapa sih Mbak Ayu? Yang ngejalanin hidup tuh kita sendiri loh. Siapa yang ngejalanin diri kita sendiri? Oke, kita mungkin akan menjalannya bersama dengan orang lain. Entah itu sahabat, entah itu keluarga, entah itu saudara gitu ya. Kita akan menjalani dengan mereka. Tapi yang ngejalanin banget loh, yang benar-benar jalan dari pagi sampai dengan sore atau mau kerja, mau ini, mau itu, siapa sih? Kita sendiri. Maka ketika kita temuin banyak banget foto, yang dicari itu mayoritas itu adalah mana fotoku? Ada fotoku nggak? Ada fotoku nggak? Ada ini nggak? Ada itu nggak? Dan sebagainya, gitu ya. Nah, ketika kita bicara itu, saya akan kembali ke konsep buku ini, teman-teman. Luar biasanya adalah satu chapter yang buat saya yang paling utama dan itu betul memang oleh penulis ini dijadikan chapter pertama banget adalah yuk kita ketemu sama diri kita sendiri dulu. Coba deh describe who are you. Simple ya kalimatnya, pertanyaannya simple banget gitu. Kita tuh diminta di buku ini ketemu dengan diri kita sendiri dengan cara kita nanya dulu sama diri kita sendiri, kamu siapa sih? Dan tolong ya jangan kemudian ketika ditanya kamu siapa, lantas sobat-sobat Growth Corner menyebutkannya, oh misal saya Erwinda Trisatya, saya seorang psikolog klinis, udah. Atau kalau mungkin rekan-rekan PGN misalnya, oke saya Ayu dan saya kerja di PKN, that's it. Bukan itu. Gitu. Bukan itu yang dilihat dari buku ini, tapi yang diharapkan dari buku ini sebetulnya adalah ada rekan-rekan bisa betul-betul mendescribe siapa sih saya? Siapa sih Erwinda? Winda itu seperti apa sih? Apa yang sebetulnya Winda harapkan? Apa yang sebetulnya Winda mau? Apa yang sebetulnya kemudian ada dorongan paling besar dalam dirinya Winda? Kemudian gimana pada saat Winda ngadepin masalah itu sebenarnya triknya seperti apa yang selalu Winda pakai dan itu nyaman buat Winda? Apa yang kemudian Winda lakukan pada saat Winda mau memperjuangkan sesuatu? Apa yang berpotensi jadi hambatan untuk Winda dan sebagainya? Itu yang harus kita describe. Dari cuma sekedar satu pertanyaan, who are you? Kita siapa sih sebenarnya? Nah, ini adalah chapter yang paling penting dan core-nya gitu ya di buku ini. Jadi yang pertama banget adalah kita harus nemu diri sendiri. Bahkan di chapter 1 sudah langsung ditunjukkan dengan kalimat yang luar biasa buat saya adalah hidup kita, baik itu karir ataupun bisnis ataupun hubungan atau relationship gitu ya, termasuk dengan financial, harusnya itu adalah extension dari siapa sih kita sebenarnya gitu. Harusnya akan jadi seperti itu karena begitu kita tahu kita orangnya seperti apa, kita mau ngapain, chapter-chapter yang berikutnya itu kita jauh lebih mudah mendeskripsikannya. Kita akan ketemu, kita bisa nyari ikigaiku tuh di mana sih. Nah, tadi sempat disinggung oleh Mas Malik gitu ya, ketika kita bicara ikigai itu adalah terkait dengan tujuan. Gimana kita mau setting goal kalau kita aja nggak kenal apa yang kita mau, kita orang seperti apa, yang kita rasain itu apa, cara menyikapi masalah seperti apa, akan sangat sulit. Begitu kita udah bisa deskripsikan diri sendiri, mulai tuh ikigai kita bisa temuin. Oke, ini part yang penting buat saya. Itu kenapa kalau di buku itu dia juga akan mengatakan bahwa mungkin saya memulainya adalah dari saya bisa dibayarnya dengan apa misalnya, atau sebenarnya yang bisa dapetin mendatangkan income ke saya nih yang mana. Dia bisa memulai dari situ, tapi orang lain bisa jadi memulainya dengan yang berbeda. Apa yang membuat aku nyaman, atau misalnya apa sih sebenarnya yang dunia butuhkan. Sangat-sangat berbeda, karena balik lagi setiap individu itu unik. Kalau bahasa saya variabel di hidupnya manusia itu banyak banget dan itu beda-beda. Jadi ketika kita ngomongin udah kita tahu tentang diri kita sendiri, kita udah nemuin ikigainya kita lantas bisa tuh akhirnya mendeskripsikan diri kita, mau hidup kita tuh mau kita desain kayak gimana sih gitu ya. Kemudian kita bangun harus seperti apa gitu. Dan banyak hal lagi di dalamnya. Nah, kalau nanti teman-teman ngebaca buku ini semua quotes yang ada di slide saya itu adalah quotes yang saya dapatkan dari bukunya ya. Ketika kita bicara tadi tentang diri sendiri, seringkali saya menemukan klien gitu ya yang bertanya, Mbak saya udah bikin goal sebaik mungkin, saya udah bisa deskripsikan diri saya dengan baik, tapi kok di tengah jalan tetap aja ya naik turun, di tengah jalan kok tetap aja ya nggak nyaman dan sebagainya gitu misalnya. Ya, karena memang kalau kita bicara tentang hidup gitu ya, pada saat kita tahu seperti apa sih kita dan sebagainya, kita mau mempelajari tentang diri kita sepenuhnya, kita tuh harus ada di dalamnya adalah belajar dari pengalaman kita sendiri sebetulnya, bukan cuma dari teori. Nah, saya suka kalimat ini karena
ada beberapa orang yang sering kali gini, oke nih saya baca buku, saya dapat teorinya, udah saya mau coba praktekin. No. Bukan hanya tentang teorinya, tapi bagaimana kita mengkoneksikan diri kita sendiri dengan berbagai teori yang ada di sana, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita belajar dari praktek itu. Nah, kemudian kalau misalnya, oke nih saya udah belajar segala macam, tapi kemudian saya menemukan kegagalan, atau saya ngerasa nggak nyaman, atau saya kok ngerasanya kayaknya salah, apakah itu emang perjalanan saya yang nggak oke? Oh, enggak, balik lagi enggak. Karena perjalanan hidup orang masing-masing sangat berbeda gitu ya. Pada saat kita mau belajar mencintai diri kita sendiri, di dalamnya kita perlu belajar juga untuk tidak hanya melihat dari sisi lebih aja, atau apa yang sudah bisa kita lakukan dengan baik aja, tapi kita juga harus menghargai beberapa proses yang maybe itu fail gitu ya, bisa jadi itu gagal, tapi kita juga harus mencintai itu, karena sebetulnya dua hal ini loh yang betul-betul menjadikan ini loh kita, yang membentuk kita tuh ini gitu. Jadi hargai dulu deh diri kita sendiri, terima diri kita apa adanya, hargai diri kita, kita pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kita mau improve tetap harus improve, tapi kalaupun misalnya kita gagal, kita perlu pelajari lagi. Oh, oke, berarti kemarin dari sisi improvement saya, apa yang masih harus diimprove lagi. Nah, bahasanya bukan apa yang harus aku cuma perbaiki gitu ya, tapi apa yang harus aku kembangkan lagi, apa yang harus aku tambahkan lagi, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita bicaranya ketika nanti teman-teman ngebaca tadi sampai dengan terakhir tadi, saya suka banget ketika Mas Malik menyebutkan connecting the dots gitu ya. Semua perjalanan hidup kita dari A to Z, kalau kita melihatnya parsial, oh kita dulu pernah berhasil, kita akan ngerasa kok cuma dulu doang aku berhasil. Kalau kemudian kita ngerasanya adalah kok kayaknya ini partnya banyak yang gagal, tapi kita kemudian menomor sekiankan yang berhasil, maka kita cuma akan dapat pandangan yang negatif ini doang gitu ya. Maka sebetulnya teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Yuk coba deh kita bunuh ego kita sesaat gitu ya. Bukan sesaat, kalau saya setuju sama tulisan ini adalah yuk kita matikan ego kita dulu gitu ya. Kita belajar dulu dari semua perspektif, kita ubah lagi pola pandang kita buka lagi perspektif kita dengan lebih luas, kita kenali lagi kita ini orang seperti apa, kita boleh belajar dari pengalaman si A, si B, si C, dan sebagainya, kita custom itu jadi satu untuk kita, itu bisa bikin prinsip kita sendiri, kita describe diri kita sendiri. Kenapa? Karena di buku itu sudah disebutkan ini adalah race-nya kita gitu ya, atau balapannya kita, itu sama diri kita sendiri dulu deh, nggak usah ngomongin sama orang lain dulu. Dan satu hal lagi yang saya suka saya selalu sampaikan, mayoritas di setiap saya jadi narasumber begitu, saya selalu menyampaikan satu hal. Rekan-rekan, sebagai manusia, kita itu punya kemampuan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan, yaitu kemampuan untuk memilih. Dan perlu diingat bahwa setiap pilihan itu pasti ada resikonya. Artinya, ketika kita mau membuat suatu pilihan, itu satu paket sama resikonya, nggak bisa dipisah, gitu ya. Nah, pada saat kita memilih untuk, oke, saya mau memilih A, saya memilih B, saya tahu resikonya, maka saya juga akan acceptance ketika resiko itu saya ambil. Tapi kalau saya ngerasa saya nggak mau mengambil resiko itu, artinya harus ada resiko lain yang muncul, yaitu saya harus membuat langkah antisipasi supaya tidak ada resiko buruk yang menyertai. Nah, ketika saya bicara tentang pilihan, ketika saya menyampaikan tentang resiko, maka ingat bahwa itu adalah kemampuan dasar kita sebagai manusia. Maka silakan Anda memilih, Anda ingin jadi seperti apa, dan describe diri Anda sendiri dengan who you are. Oke, mungkin dari saya itu, Mbak Ayu. Wah, sungguh insight yang sangat menarik nih, yang mungkin juga memperkaya wawasan kita terkait terutama bagaimana mengenal diri sendiri. Ini sebenarnya sudah ada banyak sekali pertanyaan untuk Mbak Winda dan juga Mas Malik. Kita bahas satu-satu nih ya Mbak, yang sudah hadir di kolom chat. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari Arif Syahrial dari Sena. Bagaimana proses termudah dalam membangkitkan dan kembangkan semangat rasa percaya diri kepada generasi milenial dan zilenial yang sudah mulai memudar jati dirinya sebagai bangsa berbudaya timur non-religius? Wow, agar tiba saatnya pada zona waktu yang kita punya untuk dapat berkembang dan maju serta berbeda dengan ciri khas dan identitas masing-masing. Tentunya ini pastinya ada kaitannya dengan confidence ya pastinya ya. Berbeda-beda, jadi kita harus stay true to who you are gitu. Kalau menurut Mbak Winda dan Mas Malik, kira-kira gimana terkait pertanyaan dari Mas Arif?
Mungkin Dari dari Mbak saya Winda dulu dulu ya? atau Iya. oh dari saya dulu, oke. 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 Kalau ditanya bagaimana cara kita untuk bisa lebih pede gitu ya dengan yang tadi saya bilang adalah variabel hidup masing-masing orang tuh bisa beda-beda banget gitu ya. Maka sebenarnya saya ada satu gambar, cuman sayangnya saya nggak bisa tampilin sekarang karena saya belum siapin gitu ya. Ada sih, tapi saya harus nyari dulu filenya gitu. Kalau misalnya, katakanlah gampangannya gini deh, misalnya mungkin teman-teman bisa ngelihat kan ini Mbak Ayu disorot nih di gambar ini gitu ya, di tim sini kita lagi disorot banget tuh adalah Mbak Ayu dan Mas Malik misalnya. Pada saat kita ngelihat Mbak Ayu gitu misalnya, ada dua pilihan di masing-masing individu. Kita mau ngelihat yang mana nih? Ngelihatnya fokus, ya Allah Mbak Ayu tuh cantiknya luar biasa hari ini, lipstiknya merah merona, atau kemudian Mbak Ayu menggunakan mereknya yang apa nih, earbuds-nya gitu, kemudian atau tatanan rambutnya bagus banget, atau bajunya bagus banget, atau justru yang dilihat oleh orang-orang bisa jadi pertama kali itu ada yang tulisan jadi latar gitu ya. Oke, the more that you read segala macam gitu ya. Iya. Bisa beda-beda gitu. Setiap orang itu sangat bisa berbeda-beda. Kita mau ngelihat yang mana? Ngelihat Bayunya, ngelihat latarnya, atau ternyata saya bergeser, cewek-cewek ternyata ngelihatnya, saya mau ngelihatnya Mas Maliknya aja. You never knows gitu ya. Nah, tapi gimana ada apa kaitannya sama kita sebagai individu untuk bisa lebih pede gitu ya. Teman-teman, pada saat kita menyoroti sesuatu, tolong perhatikan lagi apa yang jadi sorotan kita. Ketika kita menyoroti itu mayoritas itu adalah hal yang negatif tentang diri kita sendiri, jangan pernah salahkan orang lain ketika orang lain noted tentang itu. Kan kita yang menyoroti itu. Kita yang fokusnya ke sana. Maka orang lain itu juga akan menyadari itu. Maka jangan pernah salahkan orang lain dengan itu. Nah, kalau misalnya gimana caranya supaya saya bisa lebih pede, highlight juga dong part positif dari hidup kita, apa sih yang baik dari kita, apa sih itu yang kemudian bisa kita improve lagi, apa yang sebetulnya jadi kemampuannya kita, apa yang itu jadi powernya kita atau potensinya kita, itu di highlight juga. Ada yang orang bilang gini juga nih Mbak Ayu, tapi kalau nanti saya nunjukin kelebihan saya, ntar saya dibilang sombong gitu kan. Ada tuh statement yang seperti itu. Nah, betul. Nah, perlu diperhatikan lagi rekan-rekan semua, yang namanya sombong itu ada hanya dua hal. Satu itu adalah kita menolak kebenaran, kemudian yang kedua adalah merendahkan orang lain. Pada saat kita menyampaikan ini kelebihan saya, ini potensi saya mau tunjukkan itu, nggak ada tuh dua itu tuh nggak ada. Nggak ada yang kita bilang menolak kebenaran, nggak ada. Saya merendahkan orang lain juga enggak. Aku hanya bicara tentang diriku sendiri. Ini loh saya begini, ini potensi saya. Maka justru kita tidak sedang sombong. Justru kita sedang menghargai nih anugerah yang paling luar biasa dari Tuhan. Yaitu kita dilimpahkan dengan kelebihan dan kekurangan. Karena kita sudah sempurna dengan semua ketidaksempurnaan kita. Jadi, balik lagi prinsipnya adalah yuk sorotin lagi part mana yang mau kita lihat, itu yang mau kita tunjukin. Gitu ya Mbak Ayu. Keren banget dan cukup enlightening nih. Sepertinya semenjak saya dengar statement Mbak Erwinda tadi, mudah-mudahan baik saya ataupun Bapak Ibu yang masih malu-malu dengan diri sendiri tidak berkecil hati lagi nih untuk semakin turn out, menunjukkan the true self gitu ya. Nah, akhirnya kita masuk nih ke pertanyaan anonymous yang cukup personal, yang cukup sensitif nih. Yang pertama, bagaimana cara menyampaikan fakta atau speak up terkait hal yang tidak menyenangkan kepada orang yang lebih senior ataupun orang yang lebih tua ataupun bahkan atasan. Dimana saat ini kan kebanyakan lebih memilih diam daripada senior ataupun orang tua ataupun atasan marah dan cari perkara seperti apa. Mungkin saya beralih ke Mas Malik dulu nih. Kalau misalkan berdasarkan isi buku You Do You itu ketika menjawab pertanyaan anonymous ini seperti apa Mas? Tanggapan Mas Malik? Ya, thank you Mbak Ayu. Kalau dari buku You Do You sebetulnya tadi juga udah disampaikan ya. Jadi ada di 3 macam kebenaran, ada yang namanya personal truth, yaitu itu sebenarnya dipengaruhi oleh personal bias kita ya, kita percaya suatu hal tapi orang lain bisa jadi tidak percaya hal tersebut. Di sisi lain ada yang namanya objective truth. Nah, objective truth ini sebetulnya kebenaran yang dipercayai semua orang dan merupakan fakta yang bisa diuji kebenarannya. Nah, kalau misalnya lagi diskusi terutama dengan orang yang lebih senior gitu, tua atau mungkin orang tua, kita harus menyamakan dulu yang pertama perspektif orang tua, bukan orang tua ya, maksudnya perspektif lawan bicara kita
dengan perspektif yang kita miliki. Jangan sampai argumen yang kita sampaikan itu berbasis ke personal truth yang kita miliki. Misalnya anak zaman sekarang misalnya hobinya begini-begini dan lain sebagainya. Hal itu tidak akan bisa nyampe gitu ke pemahaman-pemahaman lawan bicara kita karena mereka hidup di generasi yang berbeda, mereka punya kebiasaan yang berbeda, mereka juga punya personal truth mereka sendiri gitu sesuai dengan cara mereka dibesarkan. Jadi yang paling utama sih menurut saya harus ditemukan dulu kira-kira common ground-nya itu di mana gitu. Apakah common ground-nya itu misalnya mereka marah ketika Bapak dan Ibu yang ini bertanya ingin pindah haluan di jenjang karir gitu, pengen pindah ke pekerjaan yang lain. Mungkin Bapak Ibu bisa membawa fakta-fakta terkait karir yang baru tadi. Misalnya orang tua pengen Bapak Ibu jadi dokter gitu ya, tapi Bapak Ibu pengen jadi graphic designer. Ya jangan dibilang kalau passion Bapak Ibu bukan pengen jadi dokter gitu. Jangan bahas passion karena bisa jadi orang tua Bapak Ibu tidak ngerti gitu passion itu apa karena mereka misalnya mengertinya dokter itu penghasilannya banyak dan lain sebagainya. Tapi yang dibawa itu bisa jadi misalnya mereka membahas penghasilan, Bapak Ibu bisa bawa fakta atau data-data yang menunjukkan jadi graphic designer pun gajinya segini Pak gitu. Jadi welfare kita pun tetap terpenuhi dan lain sebagainya. Mungkin di situ sih jadi dicari dulu common ground dan kebenaran yang objektif atau fakta yang mendukung argumen. Mungkin gitu ya Mbak Ayu ya. Iya, jadi harus istilahnya berdebat dari sisi objective truth-nya ya, dari 3 Ya, truth betul. yang tadi dibahas Mas Malik tadi ya. Karena benar Iya. sih, ketika kita berdebat tapi bahan yang kita punya itu hanya personal truth, nggak nyampe-nyampe gitu ke tujuan akhir dari perdebatannya gitu. Kalau menurut Mbak Winda, kira-kira ada tambahan Mbak untuk menjawab pertanyaan dari Anonymous 1? Oh, dia itu udah diborong semua sama Mas Malik gitu ya. Jadi penjelasannya saya setuju banget Mas Malik, setuju. Saya pertama kali dapat pertanyaan itu pun yang muncul di saya langsung memang 3 kebenaran itu bener banget gitu ya. Jadi kalau kita nggak mau kalah debat, ya jangan berdebat, tapi habis itu kita debat itu nggak bawa apa-apa, karena sama aja bohong gitu ya. Jadi kalau kita pastikan bahwa kita nggak lagi pengen berdebat loh, kan kita mau nemu solusinya. Nah, ketika kita mau nemu solusinya, maka kita harus bawa data yang jelas, bukan cuma data dari diri kita sendiri. Tapi siapa sih yang kita ajak ngomong? Pandangan mereka ini seperti apa sih? Pandangan beliau ini seperti apa sih? Kenapa kok beliau nggak mau? Ada apa di balik itu? Ada apa dengan tidak maunya? Itu yang harus kita cari, itu yang harus kita bisa jawab, gitu ya. Jadi bukan hanya berdebatnya, tapi fokusnya adalah find solution-nya itu dari 3 kebenaran tadi. Gitu Mbak Ayu. Cukup menarik nih. Nah, tapi kalau seandainya misalkan ketika alasan dari mungkin senior ataupun orang tua ataupun atasan kita cukup personal gitu, atau misalkan kalau kita ranahkan dari 3 kategori truth itu alasannya cukup personal truth, kira-kira untuk istilahnya kan kita ini kan goals-nya kan kita pengen nih apa yang kita mau itu bisa tercapai gitu. Kita udah punya nih objective truth-nya, sementara alasan mereka ternyata cukup personal. Kira-kira how to tackle it gitu, Mbak Winda? Ada solusi kira-kira? Oke. Pertanyaannya luar biasa karena saya tidak menutup kemungkinan kondisi ini mungkin akan terjadi gitu ya. Benar, iya. Mungkin yang perlu dipahami adalah gini nih rekan-rekan. Pada saat ternyata beliau itu ngomong A, B, C, D, E yang itu ketika kita lihat kok kayaknya ini personal truth-nya mereka ya gitu. Kayaknya ini pola pandang mereka secara personal gitu ya. Tolong pastikan satu hal nih teman-teman yang teman-teman lakukan adalah kita nggak akan pernah bisa ngontrol orang lain. Kayak gimana pun juga kita nggak akan pernah bisa ngontrol orang lain. Tapi yang bisa kita kontrol tuh apa sih? Diri kita sendiri. Jangan kemudian pada saat mereka lagi ngomongin personal truth, terus habis itu kita langsung bilang, enggak, tapi menurut saya tuh gini. Balik lagi, ujung-ujungnya cuma debat doang gitu ya. Jadi personalnya dari dia dan personalnya dari kita doang. Tapi yang perlu dimaknai lagi adalah, tolong hindari untuk menggurui. Ini yang perlu saya sampaikan. Kalau kita bicara dengan orang yang lebih senior, baik itu secara pengalaman atau secara usia, tolong jangan menggurui. Ini loh, based on data, benar kita ngomongnya, tapi ketika kita bilangnya adalah based on data itu begini, Bapak tahu nggak? Atau Ibu tahu nggak? Ibu ngerti nggak? Wow, itu mohon maaf bagi orang yang lebih tua atau lebih senior, jelek banget gitu ya rasanya ya. Dan itu akan membuat personal truth-nya mereka justru akan semakin kuat. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, orang yang lebih senior atau lebih tua, dia akan merasa bahwa dia punya lebih banyak pengalaman daripada yang lainnya. Dan kita nggak boleh sebenarnya menyerang ke sana.
gitu ya, karena kita emang nggak pernah tahu loh apa yang dia hadapin sebelumnya, apa yang mereka lakukan sebelumnya, gimana cara mereka survive, we never knows gitu ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah tanya. Simpel ya, tanya. Kenapa menurut Bapak dan Ibu itu nggak oke? Oh ternyata begini, oh gitu. Kalau dulu pada saat Bapak dan Ibu ngalamin itu gimana caranya? Kok bisa begitu? Source apa aja yang dibutuhkan? Apa aja yang harus dilakukan? Tantangannya apa? Ketika kita tanya itu, kita bisa dapat nih. Oh, ternyata ini loh prosesnya mereka. Ini loh journey-nya mereka. Jadi kita nggak perlu ngedebat soal itu. Baru di situ kita kenain, oh oke, kalau zaman dulu ternyata gini ya Pak. Kira-kira menurut Bapak kalau itu kita lihat di zaman sekarang yang ketika tadi saya lihatin di data, ada tantangan A, B, C, D, E. Menurut Bapak gimana ya caranya nyelesain? Kita nggak perlu ribet debat, kita nggak perlu ribet jawab sendiri, kita dapat dua-duanya. Kita bertanya, itu tujuannya mengarahkan, tapi beliau juga kita bantu untuk mikir, oh kondisi yang sekarang ini begini. Kita tetap kontrol diri kita sendiri dan kita nggak perlu debat loh. Seperti itu kira-kira. Mungkin bisa next time dicoba mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin punya isu dalam komunikasi dengan atasan ya, ketika kita dipertemukan dengan istilah pola pikir ataupun truth kita yang berbeda dengan orang lain, terutama dengan orang yang lebih senior dengan kita. Kita lanjut ke pertanyaan anonymous selanjutnya, yang ini tentunya ya, saya yakin 1000% sangat relatif kena nih ke diri kita semua nih Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita sudah percaya diri akan kemampuan diri kita, tapi lingkungan itulah yang membuat kita merasa kecil dan akhirnya malah mempengaruhi kita dan membuat kita yakin bahwa kita ini memang bukan apa-apa gitu. Kalau Mbak Winda sendiri, ini sebenarnya kondisinya sangat menyedihkan banget ya Mbak. Ketika kita sudah tahu nih, kenal diri kita, kemudian kita ketemu dengan satu circle yang mungkin mereka lah yang membuat kita merasa small. Akhirnya kita mungkin hal ini ya sepertinya menimbulkan gejala namanya imposter syndrome ya akhirnya mungkin. Kira-kira gitu Mbak Winda? Oke, nah sebenarnya kalau kita bicara, oke, saya tuh udah pede sama diri kita sendiri gitu ya. Ketika kita baca di buku itu tuh kita juga akan melihat bagaimana banyak orang yang mungkin akan meragukan kita atau kemudian bahkan dari kata kita sendiri kadang-kadang ini benar nggak sih? Ini yakin nggak gitu? Kadang-kadang tuh begitu gitu ketika kita dengerin kata-kata orang gitu. Tapi coba deh cek lagi yang kita dengerin itu kata dari siapa? Berapa banyak orang yang ngomong? Mereka punya dasar nggak? Mereka yang mereka sampaikan itu personal truth-nya mereka atau objective truth-nya gitu. Ada nggak sih fakta loh ya, saya ngomongnya fakta yang mendukung kalimat mereka? Bener nggak sih? Ini objektif nggak sih? Kemudian kalau apalagi yang mereka ngomong adalah tentang diri kita sendiri, maka coba deh tanya sama diri kita sendiri. Ada nggak fakta yang mendukung bahwa aku itu seperti yang mereka bilang? Benar nggak emang aku seperti itu? Yang mana? Part yang mana yang ternyata itu saya itu emang beneran kayak gitu? Kalau teman-teman tidak bisa menemukan itu, tanya sama mereka. Boleh tahu nggak kapan ya saya begitu supaya saya bisa menemukan, oh ini loh mungkin yang orang lain tahu, tapi saya nggak tahu. Itu kan juga bisa ya gitu, karena kita bicaranya di part yang pertama atau buku chapter yang pertama di buku itu adalah kita bicara tentang self awareness. Ketika kita bicara tentang self awareness, itu ada di dalamnya kita mengenali dari semua sisi. Apa yang saya tahu dan orang lain tahu, kemudian apa yang saya mungkin nggak tahu, tapi ternyata orang lain justru yang lebih tahu gitu ya misalnya. Nah coba deh tanya itu, make sure bahwa ternyata kita harus melihat diri kita tuh benar-benar 360 derajat, kita harus cari tahu semua gitu. Nah kalau memang kita nggak tahu, tanya deh sama mereka, biar kita lebih make sure itu. Kalau seandainya balik lagi nggak nemu, mereka aja bingung mau ngejawab, ya kayaknya begini, oh oke, maka itu kita bisa filter rekan-rekan semua, kayaknya ini boleh ini aja gitu, dihapus aja gitu ya, di delete aja, nggak ada faktanya gitu, delete aja part yang itu. Gitu sih Mbak Ayu. Oke, kalau dari Mas Malik ada tambahan Mas terkait pertanyaan dari anonymous kedua kita terkait dengan confidence nih, dan ketika dipertemukan dengan circle yang mungkin membuat kita
kecil hati dan akhirnya tidak pede gitu. Setuju sih sama Mbak Winda tadi, Mbak Ayu. Mungkin tambahan sedikit kalau misalnya ya kita merasa udah punya kemampuan yang cukup, tapi ketika terpengaruh lingkungan sebetulnya kita masih terpengaruh, menurut saya itu masih kurang paham gitu terhadap diri sendiri. Mungkin bisa lebih lagi digali lagi pemahaman terhadap diri sendirinya sampai benar-benar ketemu gitu. Oh, strength saya di sini, weakness saya di sini. Apa yang bisa saya lakukan untuk menutup weakness ini? Apa saja yang bisa dilakukan? Kalau memang tetap tidak bisa ditutupi ya sudah gitu. Memang itu weakness kita karena kan manusia pasti punya strength, pasti punya weakness gitu. Mungkin itu sih sedikit ya tambahan. Jadi selain harus mengetahui strength kita, weakness kita juga harus dikaji ya. Seperti itu ya Mas Malik dan juga Mbak Winda. Dan kita beralih nih ke pertanyaan selanjutnya. Masih berkecimpung akhirnya di dunia kerja nih. Pertanyaan dari Mbak Wike Widianita. Bagaimana cara menghadapi atasan atau rekan yang punya fixed mindset yang kadang menyepelekan pekerjaan yang kita buat? Karena hasil pekerjaan harus sempurna menurut dirinya sendiri. Mungkin Mas Malik ada tanggapan sebelum kita mendengarkan dari Mbak Winda? Dari saya mungkin ke Mbak Winda dulu deh. Ke Mbak Winda dulu ya lebih sepertinya pas ya. gitu ya Iya, untuk menjawab. karena yang lebih psikologi sided nih. Iya, Silakan Mbak Winda, Oke. tanggapan Mbak Winda. Oke, gimana caranya menghadapi orang-orang dengan fixed mindset gitu ya? Balik lagi nih rekan-rekan, coba kita pahami lagi. Karena kan selalu kalau tadi dibahas adalah setiap manusia itu unik gitu ya. Artinya variabel dalam kehidupan kita tuh semua tuh unik, beda-beda banget gitu satu orang dengan orang yang lainnya. Maka ketika tiba-tiba dia membuat konsep bahwa harusnya tuh begini, harusnya tuh begitu, based on siapa nih? Gitu. Ini berdasarkan siapa nih? Ngomong ini nih harus berdasarkan siapa? Kita kembalikannya, lebih enak justru kalau saya bicaranya ini kaitannya dengan pekerjaan. Kenapa? Kok saya bilang lebih enak kaitannya dengan pekerjaan? Ada objektif yang nggak akan pernah bisa kita bantah. Apa itu? Achievement kita. Tuntutan utama dari pekerjaan kita apa sih? Balikin aja semuanya ke sana. Goals utama di pekerjaan kita apa? Oke, kita mungkin aktivitasnya misal nih contoh paling gampang. Aktivitasnya membuat laporan bulanan. Bentar, saya tanya dulu, laporan bulanan dibikin buat apa? Apa aja yang mau kita dapat dari laporan bulanan? Benar-benar cuman sekedar, file laporan bulanan. Kah? Atau detail di dalamnya yang itu akan disoroti banyak pihak untuk bisa melakukan tindakan A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, ini loh, objektif itu loh yang nggak akan pernah bisa dibantah, even dengan orang-orang yang tipenya fixed mindset. Kenapa? Karena kalau kita bicara, oke nih, sama-sama prinsipnya aku mau menyajikan data A. Pertanyaannya, beliau bisa baca dengan grafik seperti ini. Apakah orang lain bisa? Itu kan akan jadi pertanyaan yang berikutnya. Orang lain bisa nggak? Orang lain paham nggak? Nah, ketika kita bicara orang lain, kalau kita hanya ngomongnya dengan diri kita sendiri, pasti sulit. Kenapa? Karena ujung-ujungnya adalah beliau mengatakan harusnya begini based on pengalaman saya. Dan kita juga akan ngomongnya adalah menurut saya, Pak, yang bisa dibaca itu dengan cara begini, itu memudahkan orang. Siapa yang bisa memvalidasi itu? Bawa orang lain deh. Untuk memvalidasi bahwa, oh, ternyata ini itu ada pola pandang yang berbeda. Grafik A, itu kalau Bapak baca begini, kalau saya bacanya ternyata beda, Pak. Atau itu sulit, dan sebagainya. Inilah fungsinya sebetulnya ketika kita bicara dalam tim itu, teamwork. Betul-betul teamwork. Karena saya selalu bilang tim itu adalah together everyone achieve more. Ketika kita bareng, kita akan dapat lebih banyak kok sebenarnya. Jadi kalau nggak mau berdebat berdua karena ujung-ujungnya itu bawain cuma personal truth, bawa deh orang ketiga. Nah kalau biasanya dalam hubungan kalau bisa jangan ada orang ketiga, ini datangkanlah orang ketiga, tapi kita based on-nya adalah nyari objektif truth-nya apa nih. Iya. Orang tengah istilahnya ya Mbak ya. Harus ada penengah gitu dalam rangka ya mencari solusinya gitu. Nah, kita masih menantikan pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, bagi yang Bapak Ibu feel free untuk menyampaikan pertanyaan via kolom chat atau bisa nih untuk bertanya langsung dengan Mbak Winda dan juga Mas Malik ya. Sepertinya kalau diperhatikan belum ada yang raise hand nih. Ya, belum ada yang raise hand. Silakan Bapak Ibu bisa untuk berinteraksi, bertanya bersama narasumber dan juga book reviewer kita pada hari ini. Atau Bapak Ibu silakan untuk drop your question di kolom chat. Nah,
Kalau seandainya pertanyaannya dirasa lebih sensitif atau menyangkut lebih personal, lebih private, silakan akses link di pgn.id/bedabuku-tanya. Gitu ya, kira-kira ya Bapak Ibu. Dan sudah ada nih pertanyaan anonymous yang sudah masuk di kita. Selanjutnya kita bahas nih pertanyaan yang cukup panjang nih. Karena sepertinya pertanyaannya curhat dari doi di awal kuliah. Ya, jadi ceritanya nih Mbak Winda, Mas Malik dan juga Bapak Ibu, di awal kuliah jurusan yang doi ambil sudah sesuai dengan passionnya. Tapi ketika di dunia kerja, apa yang doi lakukan cenderung pekerjaan umum atau administratif. Seiring waktu berjalan, doi merasakan kejenuhan terhadap pekerjaan doi dan tiap bangun tidur merasa hampa. Duh, kerja lagi ya. Duh, aku kerja buat apa ya? Duh, hidup aku mau kemana ya? Sepusing itu akhirnya dan passion doi waktu zaman kuliah juga sudah berubah. Lalu gimana caranya kita mencari sebenarnya passion kita di mana? Dan ketika sudah ketemu nih passion kita dan ternyata turn out tidak cocok dengan pekerjaan yang sedang dijalani, apa yang harus dilakukan? Lalu bagaimana untuk istilahnya meningkatkan courage kita dalam mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan kita hanya untuk mengejar passion. Saya rasa sangat menarik ya kalau kita dengar dari sisi Mbak Winda dulu nih. Karena pertanyaannya ya overall pasti kita alami semua ya, di mana ketika kita sudah menemukan passion, ternyata tidak sesuai nih dengan pekerjaan yang sedang kita jalani. What are we gonna do, Mbak Winda? Oke, nah tadi saya sempat nangkep kayaknya kalau saya membaca pertanyaan ini ya Mbak Ayu ya sebenarnya Mas Malik pun pasti akan senyum-senyum sendiri gitu. Karena itu dibahas juga sebenarnya di bukunya gitu. Jadi dia mencantumkan tentang itu juga gitu. Gimana ya kalau seandainya ternyata kita udah begini tapi kok begini ujungnya, ternyata kok perjalanannya tidak sesuai dengan yang udah kita desain gitu. Kita udah desainnya baik banget gitu. Ternyata kok beda atau terus nanti kalau misalnya aku gini gimana dan sebagainya. Sebetulnya kalau mau agak sedikit mempromosikan gitu ya, yuk datang deh ke Growth Corner. Baca bukunya sampai dengan habis gitu ya. Nah, itu promo luar sampai biasa ketinggalan. Gitu. Ya, jadi prinsipnya rekan-rekan yang mau membaca ini ada banget di buku ini gitu ya. Gimana kalau seandainya kita udah kuliah, kemudian kok ternyata itu nggak sesuai dengan passion dan sebagainya. Teman-teman mungkin perlu lihat lagi begitu ya. Apa yang sebetulnya jadi panggilannya teman-teman nih. Apa yang sebetulnya jadi prioritasnya rekan-rekan sebetulnya. Ketika misalnya rekan-rekan ngerasa kayaknya saya nggak bisa mbak, ngejalannya udah kosong aja di pekerjaan. Jangan langsung buru-buru mengatakan ini bukan passion saya. Wait, tar dulu, lihat dulu variabel apa yang kemudian rekan-rekan langsung ngomong kalau rekan-rekan itu ini nggak cocok sama kerjaannya. Jangan-jangan, misal, contoh nih, karena nggak suka sama atasannya. Karena misalnya nggak nyaman sama lingkungan kerjaannya. Atau kayaknya kerjaannya ngebosenin. Cek dulu, apa nih sebenarnya yang jadi hal utama apa. Yang sampai teman-teman bisa menyampaikan bahwa ini kayaknya bukan gue banget. Kok bisa ngomong begitu gitu. Ada apa di dalamnya, cek dulu satu persatu tentang itu. Kalau misalnya rekan-rekan sampai pada kesimpulan bahwa saya sudah mencoba menemukan yang lainnya nih oke-oke aja mbak, fine-fine aja, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kok saya tetap ngerasanya itu kosong. Saya ngerasanya kok cuman gini-gini aja. Saya ngerasanya flat aja, B aja gitu ya. Nah, mungkin ini yang baru teman-teman kemudian mempertanyakan. Apa value yang hilang yang kemudian itu tidak linear dengan value yang kita punya. Lalu di pekerjaan dengan value kita tuh sebetulnya linear atau enggak. Kalau misalnya pun katakanlah value itu ternyata, oh oke, misalnya nih, misal gitu ya, mungkin kita pakainya misalnya di saya gitu ya, misalnya saya akan menggunakan contoh pribadi. Ketika saya bicara bahwa saya itu punya keinginan atau value saya yang paling utama itu adalah helping others. Ketika saya bicara value saya membantu orang lain, apakah artinya saya selalu hanya jadi psikolog aja? Belum tentu. Kenapa? Karena membantu orang lain itu bisa dimanapun, bisa kapanpun, dengan siapapun saya bisa kerja sama.
Saya bisa lakukan itu. Salah satunya ketika saya masuk di HR, apakah artinya saya cuma mau jadi pekerja yang saya butuh duit? Saya akan bilang semua orang tuh butuh duit. Kalau ada yang bilang kalau orang nggak butuh duit, iya memang tiap orang beda-beda gitu ya. Tapi setidaknya untuk kita makan, untuk kita ngapa-ngapain, itu ada uang di dalamnya. Tapi itu bukan prioritas utama. Tapi bagi orang lain bisa jadi itu prioritas utama. Kenapa? Balik lagi, value kita beda-beda loh. Apa yang kita inginkan itu beda loh. Nah, itu kenalin dulu di situ. Prioritas kita apa nih? Sebenarnya value kita yang paling utama apa? Kenalin di situ dulu. Kayak tadi ketika saya bilang, oke, saya maksudnya di HR, apa yang saya lakukan? Saya ngebantu orang kok. Oke, saya rekrut orang, tapi kemudian saya berikan dia pendampingan dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan ketika dia sudah masuk. Itu cara saya. Saya nggak pernah kehilangan the real Winda, itu nggak pernah hilang. Misalnya seperti itu. Nah, coba deh temuin lagi. Di pekerjaan rekan-rekan, ini masih linear nggak? Bisa nggak value-nya rekan-rekan masuk ke situ? Kalau seandainya, Mbak, benar-benar udah nggak bisa nih, nggak bisa masuk nih, udah nggak cocok banget. Kemarin-kemarin kayaknya saya butuh duit. Kalau sekarang-sekarang saya lagi nggak butuh duit, Mbak. Wes, asik. Saya sekarang butuhnya itu adalah hal yang lebih membuat saya senang. Ada yang membuat saya bahagia gitu ya. Coba dulu. Bisa nggak sih teman-teman itu bikin pekerjaannya teman-teman itu jadi menarik? Gak selalu harus langsung keluar kan? Bisa nggak ya saya bikin sesuatu yang menarik di pekerjaan saya? Saya bisa improve apa lagi sih? Saya bisa bikin perbaikan apa sih? Saya bisa bikin sesuatu yang baru apa lagi sih? Tanya sama diri sendiri dulu. Jangan langsung nyalahin kerjaannya dulu. Gitu ya. Apa nih yang bisa aku lakuin? Oke, aku mau nyoba ini jadi menyenangkan dan sesuai dengan value-ku. Kalau ternyata tetap nih, kayaknya emang nggak cocok. Oke, dan ini benar-benar dengan pertimbangan yang sangat tajam, maka teman-teman perlu pertimbangkan beberapa hal ketika tadi saya bilang bahwa apapun yang terjadi, pasti ada part di hidup kita yang kita butuh duit nih misalnya. Kalau di buku itu dijelasin sih Mbak Ayu. Jadi, oke, kita siapin dulu dana gitu ya, yang kira-kira kita bisa hidup itu tanpa penghasilan yang terlalu banyak atau mungkin bisa jadi ada ruginya gitu ya. Kira-kira kita harus saving berapa banyak gitu. Kemudian ketika udah kita siapkan itu, jangan kemudian langsung resign doang, enggak. Tapi bikin planning dulu yang benar-benar sudah kita pertimbangkan plus minusnya, baru tuh kita coba jalanin, oke, deal. Planningnya udah jelas, duit saya udah ada savingnya sekian yang bisa saya pakai untuk dana darurat, yang bisa buat ngidupin saya tanpa saya harus ngerepotin orang lain, kemudian banyak banget planning yang udah saya bikin udah tersusun dengan baik, oke, saya jalanin, saya keluar dari kerjaan saya. Tapi ingat loh ya, itu akan jadi pilihan terakhir. Kenapa? Cek dulu nih yang di bagian atas-atas tadi, jangan-jangan ada yang kesekip gitu ya. Iya, karena mau sampai kapan ya ketika kita, karena kan pasti at some time kita kan pasti ada menemukan ketidaksesuaian. Mau sampai kapan kita harus berpindah-pindah gitu ya Mbak Winda ya. Jadi kita harus find the missing value. Nah, di dalam buku itu juga dijelasin sih. Halo? Suara saya masih kedengaran ya Mbak Winda, Mas Malik ya? Masih kedengaran ya? Di dalam buku itu juga ada sih sedikit banyaknya saya ingat beberapa value ya. Tadi sudah disebutin satu dari Mbak Winda, helping others, included dalam kategori service. Kemudian Mas Malik mungkin bisa bantu mention mungkin ekonomi, estetik, itu juga termasuk value-nya. Ada 6 ya kalau nggak salah ya. Iya, mungkin Mas Malik ada tambahan mungkin untuk menjawab pertanyaan dari anonymous kita terkait dengan menemukan passion yang akhirnya tidak sesuai dengan pekerjaan yang sedang dijalani. Ini sebenarnya dibahas ya di bab 3 bukunya yang terkait seasons in life, seasons in career, seasons in money, terus designing your life. Cuma mungkin sedikit untuk membantu pertanyaan ini harus dipahami kalau passion itu sebetulnya bukan aktivitas dan bukan profesi. Jadi passion itu bisa dihubungkan ke value seperti yang Mbak Winda sampaikan tadi, misalnya Bapak dan Ibu bercita-cita menjadi dosen dulunya gitu. Tapi harus dikulik dulu, dulunya pengen jadi dosen tuh kenapa? Apakah senang ngajar? Apakah senang berbagi pengetahuan? Nah, kalau misalnya ternyata passion-nya itu pengen jadi dosen karena senang berbagi pengetahuan itu bukan hal yang eksklusif di dosen gitu. Berbagi pengetahuan bisa juga dilakukan di pekerjaan Bapak Ibu yang miliki sekarang. Jadi bisa dengan cara sharing, bisa dengan cara coaching langsung ke rekan-rekan kerja atau bawahan, atau bisa juga bergabung ke komunitas-komunitas di luar
kan biasanya suka ada tuh Bapak dan Ibu bisa sharing langsung terkait pengalaman atau expertise yang dimiliki. Jadi mungkin dikulik lagi passion-nya dulunya misalnya punya profesi yang benar-benar diinginkan itu apa, tapi dicari dulu alasan dulu pengen profesi ini kenapa sih gitu. Value di baliknya, alasan di baliknya, baru nanti dikulik apakah bisa diterapkan di pekerjaan yang sekarang. Mungkin gitu ya. Iya, benar sekali. Nah, bagi Bapak Ibu yang penasaran terkait beberapa value ya yang harus kita ingat ketika kita ingin menentukan kita ini apa ya, kita ini hidup harus apa, kemudian tujuannya apa. Nah, Anda bisa membaca buku You Do You pastinya untuk menemukan 6 jenis value. Dan saya percaya dengan value itu kita tentunya lebih mudah menemukan tujuan hidup, lebih mudah menemukan passion kita gitu ya. Kalau seandainya Bapak Ibu belum punya buku You Do You, nah sesaat lagi nih kita akan umumin nih beberapa peserta dan penanya terbaik yang berhasil mendapatkan satu buku You Do You. Atau Bapak Ibu, bagi yang penasaran banget ya untuk mengetahui value-value apa sih yang harus saya pahami ketika kita ingin menentukan passion ataupun tujuan hidup atau way of life kita, silakan kunjungi Growth Corner lagi dan lagi. Garis keras itu Bapak Ibu. Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Anonymous lagi nih, dan cukup sensitif. Mbak, sebenarnya saya punya mimpi bekerja di bidang yang berbeda dengan yang saya kerjakan hari ini. Tapi saya takut kalau hal ini akan meningkatkan risiko kestabilan finansial keluarga. Contoh, kalau saya memilih pindah, baiknya gimana ya? It's quite related dengan pertanyaan sebelumnya nih Mbak Winda, Mas Malik. Kalau dari Mbak Winda, ini kita ke Mbak Winda dulu atau Mas Malik dulu nih? Mas Malik gimana? Boleh deh singkat aja mungkin nanti penjabarannya di Mbak Winda ya. Ini Oke. juga dibahas sebetulnya di bukunya. Jadi dia masuk ke kasus-kasus di mana kita sudah umur 30-an, tapi kita baru ketemu passion-nya atau kita baru ketemu ikigainya itu gimana. Nah ini dibahas sebenarnya di bab 3, cuma tadi nggak kita review ya. Nah yang mungkin bisa saya tekankan terkait pertanyaan ini adalah harus dihitung lagi seperti yang tadi disampaikan terkait risk and reward-nya. Jadi mungkin harus dipahami lagi apakah kestabilan finansial yang dimiliki sekarang sudah cukup untuk beralih ke bidang tersebut jika memang sudah punya motivasi dan value yang kuat ya. Jadi harus dihitung dulu resikonya apa, reward-nya apa, dan apakah risk and reward ini sebetulnya cukup memadai gitu jika dibandingkan dengan pekerjaan yang sekarang. Mungkin Mbak Winda bisa lebih jelas menjabarkan. Yeah. Oke, terima kasih Mas Malik. Kita begitu kita baca bukunya pasti kita punya konsepnya sebenarnya sama gitu ya, mengarahnya sebenarnya kemana tuh sama gitu. Nah, yang tadi disebutin Mas Malik itu betul gitu ya, bahwa kita lihat dulu karena saya tidak menutup kemungkinan ini kalau mungkin di buku itu tuh dijelasin juga ya Mas Malik ya. Jadi kalau untuk ini itu munculnya di usia berapa nih gitu, ngerasa ini di usia berapa gitu ya. Ngerasa ini ada skemanya loh. Sampai di buku ini tuh ada skemanya. Kalau untuk usia 20-an itu bisa pakai skema ini, di usia 30-an skema ini gitu ya Mas Malik ya. Jadi serunya adalah di buku ini itu nggak kemudian cuma sekedar ngomong satu poin aja. Dia benar-benar ngelihat manusia itu diversity-nya banyak gitu ya. Dari sisi usia itu salah satunya. Jadi kita bisa ngelihat kalau oke nih pertimbangin dulu sebenarnya secara finansialnya seperti apa gitu ya. Gimana ya caranya misalnya oke mungkin di sekarang aku agak kuat-kuatin diri sendiri dulu deh, let's say setahun untuk saya ngumpulkan dana darurat sekian banyak, kemudian nanti saya baru akan cari lagi, misalnya yang tadi ketika saya bilang kita bikin planning A, B, C, D, E, tapi itu harus matang banget, baru kemudian kita launching gitu ya ibaratnya ya, kita launching passion kita itu, tapi udah ada dana darurat yang ini nggak akan mempengaruhi financial keluarga kita sebenarnya gitu, karena udah ada yang bisa dipakai dan mereka nggak perlu ngerasain nggak nyamannya gitu. Nah, tapi dalam perjalanan kita perlu nge-review lagi gitu ya, apakah ternyata memang passion kita mohon maaf bisa menghasilkan atau enggak gitu. Itu kita juga tetap harus review gitu ya. Karena balik lagi usia, kita punya tanggung jawab yang lebih banyak dan sebagainya. Itu review tetap berjalan loh, gak cuma di awal doang gitu ya. Semua tuh perlu berjalan. Itu bahkan kenapa kalau di buku ini si penulis itu sampai punya banyak banget profesi yang berbeda-beda setiap tahun gitu ya Mas Malik ya. Jadi setiap berapa tahun sekali dia ubah. Kenapa? Karena
dia akan terus mencari tahu, kenapa ya? Kok ternyata dari planning yang aku bikin ini ternyata income-ku kok segini-segini aja. Kemudian kita mencoba ngelihat yang lain. Oh ternyata di saat ini kita nggak bisa cuma ngomongin passion. Ternyata kita juga harus relate dengan apa yang dibutuhkan sama dunia. Oke, sip, saya geser dan sebagainya. Nah ini loh, evaluasi ini tuh nggak berhenti cuma di awal doang gitu. Bayangin si penulis aja itu harus punya 9 pekerjaan profesi. ya, betul, 9 Pengalaman profesi banyak gitu. sekali. Benar. Tapi yang saya suka lagi di buku ini adalah tidak ada satupun part itu yang terlewat. Kenapa? Karena ada di poin yang terakhir, connecting the dots. Semua itu relate sebenarnya dengan apa yang dia mau, apa yang dia rasakan, apa yang dia pengen, itu semua relate di dia. Ketika kita merujuk ke situ akan kembali lagi pada PR utama Bapak dan Ibu saat ini adalah describe. Who are you? Kembali lagi menjawab pertanyaan simple tapi susah ngejawabnya, Mbak. betul. Dan bukan susah sih, maksudnya Butuh bukan effort susah ya. bahasanya. Butuh effort, bener. Butuh proses, butuh waktu juga. Seperti itu. Dan Bapak Ibu, Sobat Growth Corner, sebelum kita masuk nih ke ini sampai saat ini sudah ada 2 pertanyaan anonymous nih. Kita kuis dulu lah, lebih enaknya. Sampai tebelit saya ngomongnya. Kita kuis dulu nih Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah menarik persembahan dari Growth Corner. Simak ya. Kali ini kuisnya itu pilihan ganda. Silakan Bapak Ibu jawab dengan A, B, C, D. Oke, nanti mungkin panitia boleh bantu monitor dan boleh pilih ya penjawab terbaik atau penanya tepat nih enaknya. Kalau Mas Malik kira-kira lebih enak penanya cepat atau penanya terbaik ya? Kalau misalkan pilihan ganda, penanya terbaik aja kali ya? Penanya cepat ya? Benar gitu ya? Iya, cepat dan benar harusnya ya. Cepat dan benar ya? Iya. Oke, siap. Nah, pertanyaannya terkait dengan diagram Ikigai, Bapak Ibu. Sebelumnya kan tadi waktu Mas Malik presentasi kan sudah ditampilkan tuh yang namanya diagram Ikigai. Jadi diagram Ikigai itu adalah irisan dari 4 lingkaran. Yang pertama, lingkaran what you love, apa yang kamu sukai. Yang kedua, lingkaran what the world needs, itu apa yang dunia butuhkan dari apa yang ada di kita. Kemudian what you can be paid for, apa yang bisa kita hasilkan dari apa yang kita kerjakan. Dan yang keempat, what you are good at, apa ini mungkin terkait dengan skill kita bagusnya di mana. 4 circle ini ya Bapak Ibu, what you love, what the world needs, kemudian what you can be paid for, dan what you are good at. Nah, yang menjadi pertanyaannya, ketika what you love dan what the world needs itu beririsan, adalah kondisi yang disebut dengan A, passion, B, profession, C, vacation, D, mission. Circle what you love, apa yang kita sukai dengan apa yang dunia butuhkan itu beririsan, adalah kondisi yang disebut dengan semangat atau passion, kemudian profesi, kemudian vacation atau menyenangkan, atau misi. Silakan jawab Bapak Ibu, A, B, C, D. Kita sudah dapat jawabannya kira-kira? Wah, sudah dapat ternyata. Sepertinya presentasi dari Mas Malik pada di screenshot nih sama peserta-peserta nih untuk kebutuhan. Jawabannya benar semua ya? Kebutuhan kuis. Iya, jawabannya benar semua lagi. Waduh, bingung nih jawabnya. Oke, ya sudah deh. Jadi lebih bagus kita gimana nih, panitia? Oke, kalau dari panitia sih sudah menemukan pemenang terbaik dari kuis kita tadi ya, karena rata-rata jawabannya benar nih. Waduh, saya pikir karena gambarnya agak ribet gitu ya, Mas Malik ya. Jadi
mungkin bisa ke-skip gitu saya pikir, tapi ternyata peserta Growth Corner pada hari ini cukup paten. Ya, mungkin nge-screenshot atau mungkin sudah hafal nih diagram dari Ikigai. Jawabannya benar, mission. Jadi kalau seandainya apa yang kita sukai dengan apa yang dunia butuhkan beririsan, ya kondisi itulah yang dinamakan dengan misi. Selamat ya, nanti kita akan umumkan pemenang terbaik dari kuis kita tadi. Dan kita masuk ke pertanyaan anonymous selanjutnya. Pertanyaan anonymous selanjutnya ini bercerita tentang ketika dia masih single nih. Dulu waktu masih single, pergi bekerja itu terasa menyenangkan, kemudian senang mencoba dan belajar hal-hal baru. Risiko apapun diambil. Tapi kenapa ya setelah menikah, bekerja dengan pekerjaan yang administratif dan rutin berasa gitu-gitu aja dan membosankan. Berangkat untuk bekerja pun kadang merasa malas-malesan. Mau mencoba hal-hal baru tapi kadang berpikir, sudahlah nggak ada waktu buat menyeimbangkan pekerjaan di kantor dan rumah, sehingga kadang berpikir bekerja seperlunya dan pulang. Kira-kira kondisi ini wajar nggak ya? Kira-kira Mbak Winda? Oke, mohon maaf tadi saya kayaknya sempat keputus karena sinyal kayaknya gitu. Jadi pertanyaannya saya mencoba mencari ini belum. Cuman kalau saya nggak salah dengar tadi adalah ada kaitannya juga dengan gimana akhirnya menyeimbangkan antara kehidupan kita di pekerjaan dan keluarga juga ya. Kalau saya nggak salah dengar tadi ada gitunya kan, Mbak Ayu? Iya. Oke, mungkin ini mungkin di luar dari di buku ini juga gitu ya. Mungkin teman-teman boleh Sobat Growth Corner boleh mencari kalau mau mencari keywordnya gitu ya di embah Google begitu, boleh mencari dengan tulisan work-life integration. Jadi ketika kita bicara tentang work life, tapi itu diintegrasikan itu sebenarnya seperti apa sih gitu? Karena sebenarnya ketika kita bicaranya pekerjaan dan hidup itu adalah dua hal yang sebenarnya nggak bisa kita pisahkan. Kenapa? Karena ketika kita bicara dalam hidup kita butuh apa? Kita butuh duit. Duit itu dapatnya dari mana? Dari kerjaan. Tapi apa yang kita butuhkan ketika kita bisa bekerja dengan baik itu juga harus seperti apa? Kita juga butuh hidup tuh yang bahagia gitu. Artinya apa? Ini dua-duanya itu saling terkoneksi. Nggak bisa kita lepas kerjaan sendiri, hidup kita sendiri. Nggak bisa. Kita mesti jadi orang yang sama. Nggak bisa dipilih jadi 2, 3, 4, dan sebagainya. Nggak bisa. Gitu. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengintegrasikan semua aktivitas kita, termasuk dari waktu dan sebagainya, yang kita bisa manfaatkan itu supaya kita bisa nyaman di keduanya. Kita nyaman di pekerjaan, which is ketika kita nyaman di pekerjaan, kita akan jauh lebih produktif. Ketika kita bisa jauh lebih produktif, kita ngerasanya nyaman, ngelakuinnya dengan lebih baik, maka income kita pasti dapat. Mungkin kita dapat itu di kehidupan, kasih duit itu buat kita hidup gitu ya. Kita juga bisa menikmati hidup nih akhirnya dengan income yang kita dapat dengan bekerja dengan bahagia gitu. Nah, itu mungkin teman-teman boleh nanti baca lebih lanjut gitu ya, work-life integration. Bagaimana sih cara untuk kita bisa mengintegrasikan? Salah satunya sebenarnya adalah dengan tidak langsung memisahkan kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Contoh misalnya, tapi ini balik lagi setiap orang beda-beda ya Mbak Ayu ya. Betul-betul itu sangat customize bahasa saya, tergantung pada masing-masing orang gitu. Ada yang kalau bekerja itu akan jauh lebih nyaman kalau aku nggak mau diganggu pada saat kerja, aku tuh sukanya fokus kerja gitu. Tapi ada nih orang yang kayaknya ngelihat ruangan kerja itu benar-benar sunyi senyap itu nggak menyenangkan buat dia. Saya tuh suka pekerjaan itu saya bisa ngobrol sama orang, ketemu sama orang, berinteraksi sama orang, beda-beda banget gitu ya. Nah, coba deh lihat lagi di situ. Nah, gimana kalau ternyata yang tadi saya bilang saya orangnya rame, tapi kemudian di sekitar saya kok terlalu diem. Apakah kemudian kita yang maksudnya kita yang salah masuk tempat dan sebagainya? Yuk, coba kita lihat dulu ada apa sebetulnya. Apakah memang culture-nya di situ seperti itu atau ada sesuatu yang lain? Atau apa nih yang bisa kita lakukan untuk bikin perubahan di situ? Memungkinkan nggak perubahan itu untuk kita lakukan dan sebagainya. Jadi banyak ya yang harus evaluasi akhirnya. Gitu. Nah, kemudian pada saat misalnya tadi ketika kita bilang bahwa oh, oke, saya orangnya rame gitu, tapi kok di pekerjaan ternyata diam. Kita masih punya nggak sih teman-teman yang lain yang masih bisa kita ajak ngobrol atau masih bisa support kita atau apa yang aku bisa lakukan buat orang lain
Nah, itu kan ada banyak ya, pilihannya banyak banget gitu. Nah, coba deh fokus sama pilihan yang harus kita lakukan dulu. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah bisa ngontrol orang lain, tapi kita bisa ngontrol diri kita sendiri gitu ya. Coba lakuin itu dulu. Nah, kemudian di situ juga satu, ketika teman-teman nanti baca work life integration, ada tuh kaitannya dengan tolong hindari untuk melakukan yang namanya balancing. Harus 50-50. 8 jam kerja, 8 jam di rumah, 8 jam tidur. Nggak bisa. Iya, apalagi kalau Susah di banget PGN. loh. Rapat sekarang ya. Nah, itu akan sangat banyak gitu ya. Banyak banget itu terjadi gitu. Teman-teman coba deh, kita tidak bicara lagi tentang balancing, berapa jam dan sebagainya. Tapi kita bicara tentang prioritas. Ketika kita bicara tentang prioritas, yuk lihat lagi. Sebenarnya memang ini satu tuntutan yang memang jadi prioritas atau enggak. Kita cek lagi, ini prioritasnya masuk prioritas yang mana dulu. Nanti ada keyword lagi yang saya minta teman-teman cari adalah 7 Habits-nya Stephen Covey. Ada di situ first thing first. Kita bagaimana memprioritaskan. Banyak banget gitu ya teman-teman ya. Gitu. Ketika tadi saya ngomong begini aja, saya sudah langsung kepikir buat panitia kayaknya buku first thing first bagus gitu ya. Jadi yang berikutnya yang bisa direview gitu, karena itu oke buat teman-teman, karena salah satunya ada terkait dengan penyusunan prioritas. Cek lagi prioritas kita, cek lagi pengaturan waktu kita, cek lagi apakah itu senada dengan apa yang kita harapkan, sesuai enggak, kita bisa mengakomodir itu atau enggak, apa tantangannya dan bisa kita jawab atau enggak. Banyak sih sebetulnya jawabannya Mbak Ayu. Iya, benar. Banyak sekali. Kalau dari Mas Malik, ada tambahan, Mas? Kalau yang ini udah cukup, Mbak Ayu, mungkin pertanyaan selanjutnya ya, terakhir ya. Oke, tapi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas Malik izin sama Mbak Winda, sebenarnya udah ditis sih sama Mbak Winda. Saya sebenarnya mau ngumumin kalau seandainya bagi Bapak Ibu, Sobat Girls Corner yang ingin menyampaikan usulan buku. Nah, tadi satu sudah diusulin nih oleh Mbak Winda. Satu buku, judulnya tadi 7 Habit. Apa tadi Mbak? Maaf. Iya, judulnya 7 Habits. Saya lupa judul pastinya, tapi poin utamanya adalah 7 Habits dan itu penulisnya adalah Stephen Covey. Nah, Bapak Ibu penasaran nggak dengan salah satu buku yang sudah di-mention oleh Mbak Winda? Nah, kalau Bapak Ibu penasaran dan ingin segera kita bahas dalam bedah buku selanjutnya, silakan Bapak Ibu akses link di pgn.id/bookreview-usul. Oke, pgn.id/bookreview/usul untuk mengajukan buku yang ingin direview pada kesempatan berikutnya. Kemudian Anda bisa menyampaikan juga nih siapa yang ingin menjadi book reviewernya, atau mungkin siapa nanti yang akan menjadi moderatornya. Anda bisa sampaikan usulan Anda di link tadi ya, pgn.id/bookreview-usul. Atau Anda bisa langsung menghubungi panitia. Sudah ada Mas Jauhar dan tim yang siap mendengarkan usulan Anda terkait dengan bedah buku sesi selanjutnya. Dan selanjutnya kita masuk nih ke pertanyaan terakhir. Mas Malik, Mbak Winda, sebenarnya saya sudah punya gambaran tentang siapa saya dan apa yang saya inginkan. Tapi saya merasa ada beberapa orang nih yang sangat berisik, terus-terusan ngomong hal yang negatif, seperti haters. Bagaimana ya cara supaya mereka diem? Sebenarnya saya sudah coba nih menutup telinga, tapi suara mereka kenceng banget. Pakai mic kayaknya, atau pakai toa mungkin. Jadi kita harus mungkin memboost up lagi nih toa ataupun mic kita. Kira-kira gitu ya Mbak Winda dan Mas Malik ya? Ya, mungkin sedikit menanggapi ya, Mbak Ayu, terkait pertanyaan ini. Kalau menurut saya sih ada dua hal ya, dari misalnya kita sudah punya gambaran apa yang kita inginkan. Nah, yang bisa kita lakukan itu ada dua pilihan. Yang pertama, mengikuti hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, atau yang kedua, fokus kepada hal-hal yang berada di kontrol kita atau yang bisa kita kendalikan. Nah, menurut saya pertanyaan ini termasuk ke dalam spektrum yang tidak bisa kita kontrol. Karena kita nggak pernah bisa ngendaliin orang lain di luar sana gitu ya. Mau ngomong apa, mereka mau komen apa, mereka mau menjelek-jelekan kita sebagaimanapun itu nggak bisa dikontrol. Karena yang punya tools untuk melakukan itu ya di mereka. Apa yang bisa kita lakukan adalah di diri kita sendiri. Kita bisa memilih untuk mendengarkan hal tersebut dan pada akhirnya justru berdampak negatif kepada diri kita, atau bahkan kita bisa mengabaikan hal itu. Ya udah dengar terus, ya udah sekali lewat aja gitu, seperti angin lalu. Mungkin itu ya, karena memang
orang lain itu nggak bisa kita kendalikan sih. Memang mereka punya perspektif yang berbeda, mereka punya alasan berbeda dan sebagainya. Mungkin itu sih kalau dari saya, Mbak Ayu. Oke, kalau dari Mbak Winda gimana, Mbak? Iya, betul banget Mas. Saya setuju banget sama Mas Malik. Kita tuh nggak akan pernah bisa ngontrol orang lain. Itu out of our Iya. control gitu ya. Kita mau ngapain? Gimana cara ngontrolnya? Bahkan ketika saya bilang gini pun, saya akan bilang gini. Contohnya misalnya, setelah teman-teman ikut kegiatan bedah buku hari ini, apakah lantas kling tiba-tiba jadi orang yang baru, terus bisa langsung berubah begitu saja? Nggak selalu, belum tentu. Kenapa? Karena semua akan tergantung pada individu masing-masing. Tapi apa yang bisa kita lakukan, saya dan Mas Malik lakukan, fokus utamanya adalah apa yang bisa kami lakukan untuk mendeliver buku ini dengan baik dan menjadi inspirasi untuk lebih banyak orang. Itu yang mau kita fokuskan. Salah satunya misalnya di situ. Dan sebetulnya kalau ditanya lagi terus harus gimana Mbak? Cuma kan lama-lama capek juga ya gitu dengerin, apalagi kalau mereka ngomongnya pakai toa kayak kata Mbak Ayu gitu ya. Kan capek gitu, udah gitu kenceng banget segala macam. Nah, lagi-lagi saya akan menyampaikan dan kayak berasa kayak endorse gitu ya. Silahkan datang ke Growth Corner karena di situ ada buku yang judulnya Sebuah Seni untuk Bersikap Masa Bodoh. Nah, lucu ya. Kalau saya akan bilang lucu nih, ketika dari kecil kita tuh diajarkan sama orang tua, nak, belajar ya nak, biar pinter. Terus sekarang begitu udah gede disuruh sama psikolognya, nak, pura-pura bego ya. Gitu. Jadi artinya adalah sebenarnya kalau saya selalu akan bilang, mohon maaf nih teman-teman, tong kosong nyariin bunyinya. Itu kan sesuatu yang kayak kita udah sering banget denger gitu ya. Tapi ketika orang itu memang sudah punya ilmu pengetahuan yang cukup, dia punya kepribadian yang baik, dia bisa mensinergikan itu menjadi hal yang positif, dia sebenarnya nggak perlu banyak ngomong. Dan dia nggak perlu banyak mengkritik orang lain. Kenapa? Karena dia tahu apa yang harus dia fokuskan adalah improve diri dia sendiri, menambahkan lagi bekal buat diri kita sendiri, buat diri dia sendiri, dan menjadikan orang-orang di sekitarnya itu sebetulnya adalah jadi jauh lebih baik gitu ya. Tapi ketika ternyata kita menemui yang sebaliknya, mohon maaf saya bilang adalah hanya orang pintar yang bisa pura-pura bego. Hanya orang pintar yang bisa pura-pura bego. Ya, Kalau benar, misalnya karena gimana Mbak? Betul. Jadi pada saat kita bilang kita cuma orang pintar yang bisa pura-pura bego, kita perlu belajar untuk jadi masa bodoh ketika kita tahu bahwa apapun yang dia bilang toh itu tidak membangun saya. Atau kalau misalnya balik pertanyaannya adalah, emangnya kalau ada apa-apa sama kita, mohon maaf, emang dia mau bantu? Enggak kan? Jadi ketika kita sayang sama diri kita sendiri, kita tahu yang terbaik buat diri kita sendiri, fokus aja ke situ. Fokus aja ke situ. Cocok sih, begitu relatif karena ya kalau misalkan orang pintar ya pasti yang ada di benak mereka adalah mengembangkan diri mereka sendiri ya, tanpa melihat orang lain mungkin. Sehingga perlu kita pertanyakan nih kalau seandainya mungkin para haters ataupun orang-orang yang mungkin sangat sensitif ya dengan eksistensi kita harus pertanyakan. Sebenarnya mereka nih cukup apa ya, berarti nggak di diri kita gitu, atau apakah kita harus stay true to who we are gitu. Nah, kita sudah tidak terasa ya mendekati jam 5 sore, Bapak Ibu. Tidak terasa nih Mbak Winda dan juga Mas Malik menemani Bapak Ibu untuk berdiskusi, menambah lagi wawasan ataupun dorongan untuk lebih memahami diri sendiri dan terutama ketika kita menentukan way of life kita nih, Bapak Ibu. Nah, saya ingin remind sekali lagi Bapak Ibu untuk memastikan learning hours Bapak Ibu terklaim dengan baik ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan akun Pertamina ketika join di grup ini, secara otomatis learning hours-nya akan ditambah. Dan bagi Bapak Ibu yang menggunakan akun non-Pertamina, silakan mengakses link di pgn.id/absence searching ataupun Anda bisa mengakses link yang relevan dengan perusahaan Anda. Dan buat Bapak Ibu, Sobat Growth yang ingin membaca ataupun meminjam buku You Do You yang tadi sudah kita kupas tuntas bersama Mbak Winda dan juga Mas Malik, ataupun buku koleksi yang lain, silakan lagi dan lagi kita endorse lagi nih Growth Corner yang sudah hadir di Graha Pegas lantai 4. Doakan saya kalau ke Jakarta bisa mampir ke Graha Pegas.
Cia, karena selain menyediakan buku untuk dibaca ataupun dipinjam, Growth Corner juga digunakan sebagai working space ataupun bekerja. Siapa tahu nih ketika Bapak Ibu Teams ataupun rapat ya di Growth Corner, moodnya semakin tenang, semakin cozy mudah-mudahan. Ketika suntuk pun disediakan snack, minuman, dan juga board games lagi. Kurang apa coba? Kita tunggu ya kehadiran Bapak Ibu di Growth Corner. Dan akhirnya kita mengumumkan pemenang yang berhasil mendapatkan satu buku You Do You karya Sandro Ruby yang sudah kita bahas tadi. Saya cek sebentar nih. Dia dari pembagiannya terdiri dari 3 kategori. Yang pertama dari penanya beruntung, kemudian dari peserta beruntung, dan dari pemenang kuis. Untuk kategori pemenang kuis, selamat kepada Bapak Herman Hartanto. Selamat Bapak berhasil mendapatkan souvenir dari tim Growth Corner. Mudah-mudahan Bapak dapat buku You Do You juga ya. Dan untuk kategori penanya beruntung, selamat kepada, sebentar, ini sepertinya sudah update ya. Oke, sudah update. Selamat kepada Bapak Arif Syahrial dan Ibu Wike Widianita. Luar biasa sekali, selamat berhasil mendapatkan satu buku You Do You ya. Dan last but not least, kategori peserta beruntung jatuh kepada Ibu Halida Ferani. Selamat kepada Ibu Ferani berhasil mendapatkan satu buku You Do You persembahan dari tim Growth Corner. Oke, tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah has come to an end. Kita sudah mendapatkan insight yang luar biasa. Mudah-mudahan dari pembahasan kita pada hari ini, Bapak Ibu bisa memboost confidence Bapak Ibu dan semakin aware gitu ya terhadap diri sendiri. Sehingga ketika kita menjalani hidup pun pastinya terasa lebih plong, terasa lebih nyaman karena kita sudah berhasil menjawab satu pertanyaan yang simple tapi memang butuh proses untuk menemukan jawabannya. Who are you? Terima kasih kepada Bapak Ibu, Sobat Corner yang sudah hadir dalam acara pada hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya Bapak Ibu. Semoga acara pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kita nantikan Bapak Ibu di sesi bedah buku episode mendatang. Saya Ayulia pamit. Terima kasih dan have a great day. Bye. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Sampai ketemu Terima lagi. kasih semua. Terima kasih Mbak Winda semuanya.